Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya kita bertemu kembali di forum Yuki Community. Yang keberapa sih? Yang edisi ke-5. Alhamdulillah ya, kita terus beristiqomah sampai detik ini. Ya, aku turut senang bahagia karena orang-orang community. Dan saya mau cek lagi kira-kira siapa yang sudah join. Alhamdulillah terus bertambah ya. Sangat dinanti-nanti untuk teman-teman bagi yang belum join. Yuk, mumpung belum dimulai nih pematerinya, ajak teman-teman kita yang belum bergabung gitu ya. Oke. Alhamdulillah beralamin, teman-teman, sebelum kita memulai gitu ya basa-basinya gitu ya, alangkah baiknya kita mendengarkan tilawah dahulu ya untuk kelancaran forum kita kali ini agar tidak ada kendala apapun. Ya, silakan untuk dipimpin saja oleh Kanista. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan Dia tempatkan di dalamnya bermacam-macam binatang,
dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah Kanisa atas tilawahnya. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmatnya dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Masih semangat ya di siang hari tengah bolong ya. Wede. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Fitri Nurhayati. Saya sebagai MC. Mudah-mudahan bagi yang pesertanya yang sama, jangan bosan-bosan. Saya sebagai MC. Nanti akan ada masanya. Ada masanya bergiliran gitu ya. Jadi jangan sampai bosan sama saya. Oke, sebelum itu teman-teman, saya mau reminder untuk aturan dalam forum. Pastikan kita berpakaian muslimah, dalam arti kita menjaga aurat kita. Sudah ya, mohon dijaga ya. Jadi nanti ketika berlangsung gitu ya, pemateri atau pembicara atau forum berlangsung, intinya tidak ada yang membuka kerudungnya atau bagaimana gitu ya, pastikan itu dijaga gitu ya. Karena ini ada record gitu ya, yang insya Allah video ini akan terus di-upload di YouTube. Jadi bagi teman-teman atau yang belum berjoin minggu ini bisa ditonton di YouTube. Gitu. Jadi mohon dijaga auratnya. Lalu mengaktifkan on kamera. Nah, pastikan di sini siapa yang masih off kamera, mohon di on kamera. Kita sama-sama saling menghargai satu sama lain ya. Nah, jangan malu karena kita di sini akhwat semua gitu. Nah, kalau misalkan ada kendala uzur atau bagaimana, silahkan di off kamera juga boleh. Ya, lalu di mute ketika pemateri atau pembicara berlangsung ya. Nah, kalau misalkan pemateri atau pembicara itu meminta kalian untuk berpendapat atau berdiskusi, silakan dibuka aja unmute-nya. Dan jangan lupa untuk berpartisipasi aktif gitu ya, ketika tadi pemateri bertanya. Itu aja untuk aturan dalam forum. Mohon dipastikan baik-baik gitu ya untuk kalian mengikuti aturan yang kami buat. Gitu. Nah, lanjut ke tema nih guys. Tema kita kali ini adalah apa sih? Tema kita kali ini adalah International Women's Day. Wow. Kita ngomongin perempuan ya. Women choose Syariah. Maksudnya apa sih nih? Waduh, ngomongin perempuan. Ngegibah gitu maksudnya? Nah, enggak kan? Kita bukan ngomongin ngegibah kan? Gitu kan ya. Nah, tidak kok, tidak. Jadi, ternyata kita tuh kayaknya sungguh spesial banget nggak sih? Sampai ada hari peringatan untuk kita gitu. Hari perempuan sedunia. Wow, internasional gitu ya. Nah, spesial banget kan? Kira-kira ada nggak sih kalau untuk laki-laki gitu ya, International Men's Day, ada nggak kira-kira? Coba untuk saat ini kita ngobrol dulu ya awalan ya, jangan di mute, di unmute semuanya nggak apa-apa gitu ya. Aku mau ngobrol-ngobrol dulu nggak apa-apa ya. Nah kira-kira
Ada nggak nih guys untuk International Men's Day? Untuk hari laki-laki, hari peringatan laki-laki internasional. Aku nggak ngomong sendiri kan ya? Ya kan guys? Nggak ada kan guys? Belum Halo. ada kayaknya, Kak. Kenapa? Kayaknya belum ada Hari Laki-laki Belum ada. Internasional. Oh, belum ada ya. Kalau belum ada berarti memungkinkan ada gitu ya. Oh, entahlah walau alam ya. Oke, ngomongin perempuan nih. Kembali lagi ngomongin perempuan. Berarti kan begitu spesial banget kan sampai ada hari peringatan. Spesial di sini maksudnya apa gitu kan? Sampai ada hari peringatan. Nah, kan kita jadi kepo kan ya. Sebegitu spesialnya kita sebagai perempuan, dan bahkan di sini dengan temanya Women Choose Syariah. Kita suruh memilih syariah sebagai perempuan. Nah, ini apa lagi nih? Kita harus memilih syariah. Berarti kalau misalkan suruh memilih berarti ada apa ya? Ada pilihan yang lain dong selain syariah, kan seperti itu ya. Nah, untuk lebih lengkap atau lebih dalamnya, yuk kita sama-sama sapa pemateri kita, yaitu yang berbeda dari minggu kemarin, yaitu Kak Eka dan Kak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemateri kita berbeda ya guys dari minggu kemarin. Nah, dua orang ini insya Allah akan berbagi ilmu kepada kita. Wow. Nah, aku mau minta kenalan dulu nih sama Kak Eka, pemateri pertama. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah khair, baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Aduh, dari pipi-pipinya sepertinya makin tirus nih. Maksudnya semakin cabi-cabi gitu ya. Cibi-cibi gitu. Alhamdulillah ya Kak ya. Kayaknya sudah terlihat sehat bugar banget ini kalau lihat dari pipi ya. Kak, kenalan dong kita nih, gitu kan ya. Kakak nih nama lengkapnya sebagai apa? Sebagai apa? Atau Kak Eka aja atau gimana? Kakak ini asli dari mana gitu kan? Kakak ini lulusan apa sih gitu? Sekarang sudah punya anak berapa? Oh, jangan, baru OTW. Coba Kak kenalan. Iya, siapa ya? Siapa ya? Ayo. Coba ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cukup dipanggil Eka ya. Biasanya teman-teman juga manggilnya Kak, ada yang manggil Kak Eka, tapi jangan manggil Bu Eka aja sih. Terlihat tua nanti. Cukup panggil Eka, dan alhamdulillah sudah lulus di Universitas Pamulang jurusan matematika. Masya Allah. Tinggal di mana nih Kak? Masih di Pamulang, belum berpindah dari tahun-tahun sebelumnya. Oh gitu, masih menetap di Pamulang guys, nggak jauh ya. Alhamdulillah. Oke, untuk aktivitasnya nih Kak, sibuknya ngapain aja Kak? Jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga jangan salah loh guys, sibuk banget loh guys. Bukan hanya pekerja aja, ibu rumah tangga juga sibuk ya kan. Kayak pengalaman aja akan ada saatnya. Gitu ya Kak ya. Amin, didoain nih semuanya langsung dijabah insya Allah. Wow, amin. Baik, itu sih untuk pemateri pertama. Nah, aku mau sapa nih ke pemateri kedua. Assalamualaikum, apa kabar Kak Vina? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak Vina? Coba dong minta kenalannya nih sama teman-teman kita di sini. Silakan. Ya, nama aku Vina Damayanti, biasa dipanggil Vina. Aktivitas aku ya, alhamdulillah sekarang aku kuliah di kampus UIN Syarif, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Sekarang lagi semester 6. Masya Allah. Semester 6, berarti 2 semester lagi ya. Kita doakan semoga lancar nih Kak Vina. Amin. Kesibukannya berarti cukup kuliah dan ini aja ya, apa namanya, kajian organisasi aja ya Kak ya. Ada lagi nggak Kak kira-kira? Mungkin ngajar-ngajar privat. Oh, ada private guys. Oh, mantap guys. Oke. Begitu sibuk ya dua pemateri kita ini.
mohon maaf ada revisi bahwa pemateri pertama itu adalah Kak Vina dan pemateri kedua itu adalah Kak Eka. Begitu ya Kak ya? Baik. Pada nggak sabar ya? Oke deh kalau gitu langsung aja yuk kita kepoin. Kira-kira Kak Vina terkait tema kita kali ini membahas Perempuan International Women's Day. Gimana nih pandangan Kak Vina? Apakah kita sebagai perempuan spesial banget ya sampai ada hari peringatan? Silakan Kak. Oke, ini sebelumnya slide-nya bisa sepertinya boleh di-share nggak ya? Ya, panitia. Sudah terlihat belum slide-nya di layar? Ya, sudah. Udah. Oke, baik. Dari judulnya dulu. Judulnya Assalamualaikum ini. Tadi mendadak bikinnya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya, perayaan Hari Perempuan Internasional. Kayaknya sempurna. Kayaknya spesial banget gitu ya kalau ada Hari Perempuan sedunia gitu. Nah, sebenarnya apa sih Hari Perempuan, perayaan Hari Perempuan Internasional ini gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di slide ya, ini ada gambar perempuan itu mukanya kayak dicat gitu, dicat tangan gitu merah ya. Ini itu di Turki. Jadi ini tuh aksi biasa hari ini tuh International Women's Day ini setiap tahun dirayakan ya pada tanggal 8 Maret kemarin ya Senin. 8 Maret ini di Turki. Kalau misalnya di Jakarta sendiri mungkin ada yang udah lihat ya di searching di Google gitu. Ini Pak, jadi kayak perempuan-perempuan itu tiduran di dalam peti gitu, dalam peti mati gitu. Mereka tiduran dalam peti mati. Terus ada juga yang apa sih di mana ya? Itu di bagian tubuhnya, di belakang tubuhnya. Jadi mereka tuh kayak gini pakai bajunya kurang bahan ya. Terus di belakangnya tulis tubuhku otoritasku gitu. Terus ada juga yang kayak poster-poster lainnya, jangan jadikan wanita sebagai barang dagangan atau lain sebagainya gitu. Jadi ini aksi-aksi kaum perempuan yang mereka perjuangkan gitu kan. Sebenarnya bagaimana sih sejarahnya gitu? Bagaimana kok ada perayaan hari ini International Women's Day ini gitu. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita ke sejarahnya, jadi tahun 2021 ini mengambil tema Choose to Challenge, memilih untuk menantang. Nah, maksudnya gimana sih? Maksud dari tema itu seperti apa gitu. Nah, jadi maksud dari tema Choose to Challenge ini adalah perempuan itu bebas. Jadi di sini bebas memilih untuk menunjukkan bahwa mereka itu bisa ikut serta dalam berkomitmen menantang dan menyerukan ketidaksetaraan gender. Nah, jadi dengan tema ini gitu, mereka itu para perempuan ya tadi bisa memilih untuk mencari dan merayakan pencapaian kaum mereka gitu. Kenapa tadi choose to challenge gitu ya, memilih untuk menantang. Nah, jadi dengan tantangan menurut mereka ya dengan tantangan inilah gitu ya yang dapat membawa perubahan gitu, dengan tantangan yang bisa membawa perubahan yang ke arah lebih baik gitu, khususnya bagi para perempuan di dunia gitu. Nah, sejarahnya itu pertama kali ada Women's Day ini jadi dari kaum feminis ya, pasti teman-teman kan sering dengar kata feminis gitu kan. Feminis itu kan adalah suatu gerakan kaum perempuan yang dalam memperjuangkan emansipasi atau persamaan hak sepenuhnya tanpa membedakan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki dengan tidak disertai pembatasan
pembatasan maupun tindak kekerasan atau diskriminasi gitu. Nah, jadi dari kaum feminis ini menetapkan sebuah hari spesial di mana pada hari itu semua gitu ya, semua perempuan di dunia itu merayakan seberapa jauh perempuan itu telah berkembang dalam masyarakat, dalam politik, dalam ekonomi gitu. Ya, jadi di hari itu disebut Hari Perempuan Internasional gitu. Nah, event ini tuh diperingati setiap tahun pada tanggal 8 Maret. Nah, ini biasanya suka ini ya digunakan kayak diperjuangkan oleh para pegiat feminis gitu, pada pegiat kesetaraan gender untuk ya mengevaluasi capaian mereka gitu, sejauh mana capaian mereka dalam memperjuangkan kesetaraan gender ini gitu. Makanya dia biasanya apa sih, memasuki bulan Maret gitu, mereka itu kayak merilis catatan tahunan tentang perempuan gitu, persoalan perempuan. Jadi apakah apa yang terjadi, persoalan-persoalan yang terjadi pada tahun tersebut gitu, meningkat atau lebih rendah. Nah, jadi ini itu sebenarnya berawal dari gerakan buruh ya. Sebelumnya itu gerakan buruh yang menjadi acara tahunan yang diakui oleh PBB. Nah, jadi di sini waktu itu pada tanggal 8 Maret 1908 itu 15.000 perempuan gitu berbaris di New York City, Amerika Serikat ya, menuntut jam kerja lebih pendek, terus gaji yang lebih baik, serta hak untuk memilih saat pemilu. Terus setelah itu pertama kali dirayakan itu pada tahun 1911 di Australia, Denmark, Jerman, dan Swiss. Hari Perempuan Internasional kemudian diresmikan pada 1907 berapa ya? Nih, ketika PBB mulai merayakannya pada 1966. Ini pertama kali sama PBB, itu temanya itu merayakan masa lalu, merencanakan masa depan. Gitu. Nah, tapi untuk tahun ini tadi ya temanya itu choose to challenge, memilih untuk menantang gitu. Jadi itu sejarah dari Women's Day sendiri gitu, adanya Hari Internasional ini pertama awalnya ya dari kaum feminis ini yang menuntut kesetaraan gender gitu. Terus selanjutnya bisa di-share slide-nya. Ya, kalau misalnya kita lihat sekarang fakta perempuan ini ya, yang terjadi saat ini gitu. Kalau misalnya kan rata-rata kadang perempuan itu maksudnya gimana ya? Apa yang dipikirkan ketika mendengar kata perempuan gitu kan? Itu kan rata-rata kalau misalnya ini ada yang beranggapan kalau ya perempuan itu adalah makhluk yang tutur katanya lembut, terus cantik parasnya gitu dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang menganggap kalau perempuan itu sebagai pemuas nafsu, terus nomor 2 setelah laki-laki gitu, di nomor 2 kan gitu. Nah, dengan apa sih anggapan dunia tentang perempuan seperti itu gitu, dan kita lihat fakta-fakta yang terjadi sekarang gitu. Di sini fakta diskriminasi perempuan. Jadi kayak perempuan itu pekerja perempuan itu mendapat upah yang rendah. Kadang kan kalau misalnya di konveksi, kalau misalnya kita lihat ke konveksi gitu kan banyaknya perempuan ya pekerjanya. Kalau laki-laki itu malah sedikit banyaknya lebih banyak perempuan, dan dia itu jam kerjanya 12 jam gitu, lebih lama. Tapi kenapa banyaknya perempuan ya? Karena perempuan itu dibayarnya lebih murah gitu, jadi upahnya itu rendah. Seperti itu. Pertama, upahnya rendah. Kedua, pelecehan seks. Ini kan banyak banget terjadi di mana-mana gitu. Mungkin kita sering dengar berita-beritanya, atau sering langsung menjumpai gitu. Pokoknya perempuan itu banyak dilecehkan, kayak misalnya biasanya mungkin pernah ya sering lihat kita misalnya belanja ke toko gitu, terus si penjaganya itu perempuan. Ini ada di pabrik ini, kayak pabrik baja gitu kan, itu rata-rata laki-laki ya pekerjanya gitu. Nah, ini si kasirnya itu perempuan 2 gitu ya, memakai kerudung gitu ya, menutup aurat. Terus di situ yang belinya itu laki-laki, dan yang pekerjanya juga semuanya kan laki-laki. Ya, terus si perempuan ini kayak digodain gitu. Terus kalau misalnya kayak pas si pembelinya itu bayar,
pas bayar uangnya itu sambil megang tangannya gitu loh, sampai si perempuan itu shock gitu, langsung kayak narik tangannya gitu. Itu kan sering banget kita lihat. Terus mungkin teman-teman juga sering pernah ngerasain gitu kan, kayak misalnya kita beli sesuatu terus kayak sengaja gitu loh dipegang tangannya. Makanya kadang Vina kalau misalnya beli apa-apa tuh ngasih uangnya cuma di ujung doang, megangnya cuma di ujung doang gitu. Karena takut, karena soalnya pernah gitu pas ngasihin tuh kayak sengaja gitu dipegang, jadi kan kayak langsung kita tarik gitu kan tangannya. Terus juga Vina pernah tuh dulu pas dulu kalau mau ke UIN itu kan naik angkot, belum bisa naik motor, itu sempet gitu ngerasain kayak itu pulangnya maghrib-maghrib, terus ada cowok gitu kayak sengaja ngedeketin, terus kayak mendesak, kayak lebih mepetin gitu, lebih mepetin ke kita gitu. Terus dia tuh kayak tangannya tuh kayak ke belakang dilipat gitu loh, dia tangannya dilipat ke belakang, terus kan kelihatannya kayak lagi ngelipet tangan aja ya, padahal si tangannya itu kayak gerak-gerak gitu. Itu Vina shock banget di situ karena takut banget, karena kan kalau orang-orang kan nggak ngeliat, jadi nggak kelihatan kalau misalnya dia ngapain gitu, cuma si cowoknya itu makin deket, makin mendesak gitu, makin mendekatkan diri, terus si tangannya juga gerak gitu. Akhirnya langsung pindah tempat duduk, langsung dari situ nggak berani, akhirnya usahain buat belajar motor biar nggak ini ya, biar nggak naik angkot lagi, saya ngeri. Terus habis itu KDRT, ini kan banyak banget kalau dalam rumah tangga itu ya KDRT gitu. Terus kayak mungkin perempuan ngerasanya kayak lebih diperbudak, terus kayak laki-laki itu lebih mendominasi. Terus kayak perempuan itu kan kayak harus ngurus rumah, ngurus anak, ngurus semuanya gitu. Terus ya di sini akhirnya akar permasalahannya di sini ya kan akhirnya dari tadi yang upah rendah, terus pelecehan seks, KDRT, terus permasalahan perempuan lainnya, akhirnya mereka memikirkan sebenarnya di mana sih letak kesalahannya gitu, kok perempuan dinilai sedemikian rendah gitu. Jadi di sini mereka menganggap bahwa akar masalah di sini adalah perempuan tidak setara gitu. Perempuan tidak setara dengan laki-laki karena laki-laki itu kayak lebih mendominasi dari perempuan gitu. Terus kalau misalnya kita lihat fakta zaman dulu sampai sekarang, kalau misalnya nggak ada Islam, apa sih namanya ya, perempuan itu benar-benar dinilai hina banget gitu, dinilai lemah. Kayak dulu kan sebelum datangnya Islam, bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup ya. Kalau misalnya melahirkan bayi perempuan yang langsung dikubur karena saking malu gitu, karena dianggap aib gitu kalau misalnya melahirkan bayi perempuan. Terus di sini juga wanita dianggap wanita sebagai objek pemuas gitu. Kan banyak tuh kayak di Jakarta itu koran apa ya namanya, jadi ada khusus gitu, itu tuh memperlihatkan jadi kayak perempuan tapi dia cuma pakai atasan sama bawahan ya, itulah, itu kan kelihatan jelas banget auratnya ya, dan itu harganya 2.000 untuk koran itu, dan itu ya isinya semuanya gambar-gambar perempuan seperti itu dan ya masalah-masalah perempuan gitu. Jadi kayak benar-benar perempuan itu dinilai sebagai objek pemuas, sering dilecehkan gitu. Terus kalau kita Kartini ini kan ini ya, memperjuangkan pendidikan gitu, pendidikan yang tinggi gitu. Terus kayak ada lagi selir-selir raja dulu itu kan zaman kerajaan, banyak ya, setiap raja itu memiliki banyak selir gitu. Jadi kayak perempuan itu dijadikan selir-selir, dijadikan seperti budak gitu ya, menjadikan selir-selir raja. Terus selanjutnya ini, beberapa aturan Islam pun dianggap tidak setara. Kayak misalnya pemimpin itu kan laki-laki ya, kayak pemimpin negara harus laki-laki, perempuan nggak boleh gitu. Terus dianggap juga nggak setara itu dari sisi poligami. Perempuan menganggapnya kok laki-laki boleh sih nikahnya lebih dari satu gitu, boleh 2 sampai 4, 3, 4, tapi perempuan nggak boleh gitu, nggak boleh punya suami 2, 3 atau 4 gitu. Kalau laki-laki diperbolehkan gitu. Terus kayak kedudukan istri kan apa sih kalau misalnya dalam rumah tangga gitu, dia harus ngurus anak gitu, harus diam di rumah gitu, nggak harus diam di rumah sih, maksudnya kayak ya dia lebih mengurus anak, tapi kalau laki-laki itu lebih, dia boleh keluar rumah, terus ya dia lebih berkuasa gitu kan. Terus kayak di sini juga ada waris kalau laki-laki kan dapetnya 1 bagian, tapi perempuan dapetnya setengah gitu. Di situ kan kayak dipermasalahin. Terus kayak ini juga laki-laki kan dia boleh gitu ya, misalnya bukan buka aurat, misalnya kayak pakai baju kaos terus celana gitu, tapi perempuan kok nggak boleh gitu, harus menutup
menutup auratnya gitu, tangannya nggak boleh kelihatan gitu kan, kecuali wajah dan telapak tangan dan yang lainnya aurat gitu. Itu kan jadi kayak dipermasalahkan apa sih dari aturan-aturan Islam ini gitu, tidak setara gitu antara laki-laki dan perempuan. Ini yang mereka anggap. Boleh dilanjut lagi slide-nya. Nah, ini salah satu contoh Islam itu dianggap wanita tidak setara. Jadi kaum perempuan ini menginginkan kebebasan ya. Ini contohnya di Arab Saudi, perempuan di Arab Saudi itu nih bebas dari belenggu. Jadi ini yang di checklist hijau ini kan sebelumnya nggak boleh ya, tapi sekarang kayak udah diperbolehkan gitu. Nih pertama berpergian tanpa izin wali pria gitu. Jadi di sana udah apa sih? Udah boleh gitu tanpa izin. Terus mengemudi kan dulu kan kalau misalnya itu kalau tanpa mahram gitu kan ini ya apa sih nggak boleh terus kayak langsung hilang. Jadi kayak kalau misalnya kita naik taksi, misalnya di Arab gitu kita naik taksi terus yang masuk duluan perempuan langsung dibawa kabur kan kalau misalnya bukan mahramnya duluan gitu. Terus kayak hak memilih dalam pemilu dewan kota, terus hak atas pendidikan dan kesehatan tanpa izin wali pria, membuka bisnis sendiri tanpa izin wali pria, menonton di stadion. Nah ini kan campur baur kan pastinya. Nah di sini ini udah diperbolehkan gitu menonton di stadion, terus bekerja dan menduduki jabatan publik strategis, olahraga di jalanan, mendaftar ke militer, tuh bahkan perempuan juga mau daftar ke militer, terus mempertahankan hak asuh bila bercerai, dan terakhir meninggalkan abaya. Nah ini lihat di gambarnya itu perempuannya udah nggak pakai kerudung ya, udah nggak pakai jilbab gitu. Ini jadi meninggalkan abaya, jadi mereka menganggap ya tubuh mereka otoritas mereka gitu, jadi ya nggak boleh ada yang mengatur gitu, nggak boleh mereka nggak boleh diatur, nggak boleh dibatasi gitu ya, semuanya apa sih hak itu hak tubuh mereka ya hak mereka gitu. Makanya di sini meninggalkan abaya sudah diperbolehkan gitu. Ya selanjutnya, nah setelah kita lihat gitu kan tadi berbagai fakta yang sekarang apa yang dituntut oleh kesetaraan gender, apa yang dituntut oleh kaum feminis, yang dituntut oleh kaum perempuan yang merasa dirugikan gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih karakter perempuan saat ini gitu, karakter perempuan saat ini itu seperti apa? Nah di era reformasi ini kan dari reformasi ya, jadi segala sesuatu kan dari ini perubahan, jadi segala sesuatunya itu kan udah bisa diakses, segala sesuatunya bisa kita jangkau gitu kan. Nah mereka itu kesetaraan tadi antara laki-laki dan perempuan itu ya harus setara. Mereka nggak mau dirugikan, nggak mau dianggap rendah gitu, nggak mau dinomorduakan. Terus mereka juga butuh eksistensi, ingin menunjukkan dirinya gitu loh, dia bisa gitu, dia juga mampu seperti laki-laki gitu. Terus perempuan memiliki kemampuan yang sama sih. Dia sekolah tinggi bisa, kalau sekarang mau sekolah setinggi apapun juga bisa, mau sampai S3 gitu, mau sampai doktor itu kan bisa gitu. Jadi kayak perempuan itu juga bisa gitu, kayak ngerasa kan kita juga pinter gitu kan, saya perempuan-perempuan itu juga pinter, kenapa nggak boleh gitu. Akhirnya kan dia kayak dia memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, ya berarti boleh dong gitu kalau misalnya dia ingin menduduki kursi pemerintahan gitu kan, ingin menjadi pemimpin dan masuk parlemen dan lain sebagainya gitu. Terus tidak mau didiskriminasi ya tadi, mereka nggak mau diatur, nggak mau dibatasi. Kayak misalnya menutup aurat tadi ya, kalau misalnya dia mau membuka aurat gitu, mau memperlihatkan auratnya ya tidak masalah, karena tubuhku otoritasku gitu kan ininya slogannya. Nah ini apalagi sekarang itu kan kita hidup di ini ya sistem kapitalis, di mana kapitalis ini kan ide dasarnya adalah kebebasan, di mana standar kebahagiaan itu adalah bebas sebebas-bebasnya gitu. Di sini jadi apa sih namanya, dari kapitalis ini gitu menawarkan solusi berupa feminis ini gitu, gerakan feminis bebas itu seperti apa gitu. Nah jadi di sini gerakan feminis terus mengkampanyekan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara, dan menghilangkan kesenjangan upah gender, terus untuk memiliki properti, mendapatkan pendidikan, masuk kontrak, memiliki hak yang sama dalam pernikahan, dan untuk memiliki cuti kehamilan. Feminis juga berupaya untuk memastikan akses terhadap aborsi yang legal
dan integrasi sosial, serta untuk melindungi perempuan dari pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi di sini ada nih ya haknya Lucy ya, untuk memiliki cuti kehamilan. Jadi kalau misalnya si perempuan ini belum mau hamil, terus dia hamil gitu kan, dia boleh gitu, maksudnya dia boleh aborsi gitu legal, karena ya dia nggak boleh dibatasi, nggak boleh diatur, ya itu tubuh dia gitu, itu rahim dia bebas dan mau ngapain aja gitu. Terus juga memegang jabatan, terus upah yang setara, terus mendapatkan pendidikan, terus apalagi memiliki properti dan lain sebagainya. Semuanya itu ya tadi berawal dari ide kapitalis ya, ide kapitalis itu kebebasan. Makanya ada slogan My Body My Authority. Ini dari solusi-solusi kapitalis, melahirkan gerakan feminis. Selanjutnya, nah, kesetaraan gender versi kapitalis. Tadi kan kita udah bahas apa sih ini tuh buah dari kapitalis ya. Kita lihat seperti apa sih kesetaraan gender versi kapitalis ini gitu. Nah, di sini kaum perempuan ini meminta hak 30% kuota dalam pemerintahan gitu ya, dalam parlemen. Jadi 30% untuk menyuarakan aspirasi mereka gitu, karena mereka menganggap tadi kan dengan segala macam fakta yang miris tentang perempuan gitu, tentang perempuan segala hal itu ya, kekerasan, terus pelecehan, terus upah yang rendah gitu, akhirnya mereka gimana caranya untuk menyelesaikan ini semua gitu. Akhirnya mereka membuat solusi tadi, meminta 30% kuota dalam pemerintahan. Karena kan dengan dia masuk parlemen, mereka berpikir bahwa bisa menyuarakan aspirasi mereka gitu. Terus sebagai pemimpin negara gitu kan. Jadi perempuan juga ingin memimpin gitu ya, ingin memimpin negara. Karena mungkin dengan dia memimpin gitu, dengan dia menjadi pemimpin, hak-hak perempuan akan terpenuhi gitu, hak-hak yang mereka tuntut gitu, hak kesetaraan yang mereka tuntut bisa terpenuhi. Terus perempuan juga nggak dikuasai oleh laki-laki, nggak didominasi oleh kaum laki-laki gitu. Ya, selanjutnya. Nih, ini kita lihat ada slogannya ya. Ada poster, bukan salah tubuhku atau pakaianku, tapi kamu yang melanggar otoritas tubuhku. Terus, aurat gue bukan urusan lo. Terus, lihat lagi ada KPU harus terapkan di sini 30%. Jadi ini poster-poster di sini ya tadi ya My Body My Authority gitu. Jadi ya tubuhku adalah otoritasku. Jadi nggak, kalau misalnya nggak bisa nyalahin, bisa dia mau berpakaian seperti apa, terus mau berpenampilan seperti apa, ya itu hak mereka gitu. Kita nggak bisa tidak bisa dipermasalahkan. Terus kayak misalnya dia buka aurat, ya bukan salahin tubuhnya atau pakaiannya gitu. Oke, pokoknya dia nggak mau diatur deh, mereka nggak mau diatur, mereka nggak mau dibatasi gitu. Pokoknya semuanya itu ya kebebasan mereka gitu. Terus selanjutnya, nah setelah yang tadi kita lihat gitu ya, bagaimana kesetaraan gender ini gitu, apa yang dituntut oleh kaum perempuan ini gitu. Terus apa sih sebenarnya tadi kan karakter perempuan, kita udah tahu ya karakter perempuan saat ini tuh tadi seperti apa sih namanya di masa yang semua bisa diakses, terus apa sih terus mereka itu pengen butuh eksistensi, terus perempuan itu juga memiliki kemampuan yang sama, tidak mau diskriminasi gitu. Dengan karakter yang seperti itu, apa sih tantangan perempuan saat ini gitu, apa sih tantangan yang harus dihadapi oleh kita gitu ya sebagai perempuan, tantangan perempuan seperti saat ini tuh seperti apa gitu. Pertama, karena ingin menyetarakan gender gitu, ingin setara dengan laki-laki, akhirnya menghadapi masalah yang sama dengan laki-laki. Ya, pertama ekonomi gitu kan. Dari segi ekonomi juga ya, berarti kalau misalnya itu perempuan juga sama dong kayak laki-laki gitu. Terus susah cari kerja, sekolah tinggi. Ya, terus yang kedua cari kerja. Sekarang banyak ya wanita karir gitu. Terus perempuan-perempuan itu ya semuanya
apa sih, sekolah tinggi-tinggi ya untuk mendapatkan pekerjaan yang ini ya, yang apa sih namanya, pekerjaan yang bagus gitu ya. Karena kalau misalnya sekolahnya tinggi, pekerjaannya juga bagus. Jadi dinilai dari aspek ini, ekonomi. Misalnya kayak dia gajinya berapa gitu. Kalau misalnya gajinya tinggi, ya dia itu dinilai tinggi gitu. Terus double job. Nih, perempuan sekarang kan kayak bingung ya sebenarnya. Dia yang misalnya udah berumah tangga gitu. Dia harus mengurusi urusan di rumah, tapi dia juga ingin kerja gitu. Jadi di sini kan kalau misalnya dia kerja, resikonya berarti dia juga tetap harus memegang tanggung jawab dia di rumah gitu. Berarti di sini double job. Dia kerja, dia juga mengurusi rumah gitu. Makanya ada yang di iklan kecap bango itu kan yang anaknya gambar ibunya itu kayak Wonder Woman gitu, karena pas ditanya kenapa kok ibunya digambarnya seperti itu, karena ya ibunya itu udah kerja terus pas pulang ke rumah langsung masak lanjut gitu. Jadi kayak ibu tuh hebat gitu. Terus suami selingkuh, kayak misalkan perempuan cari kerja, perempuan yang cari nafkah gitu, perempuan mereka yang berkarir gitu, perempuan yang berkarir akhirnya suaminya tidak apa ya, terbengkalai, bukan terbengkalai juga, apa sih, kurang ini, mungkin kurang mendapat perhatian gitu. Jadi ya suaminya selingkuh gitu. Terus akhirnya gimana setelah suaminya selingkuh, terus misalnya si wanita yang bekerja nih, anaknya sudah diatur. Kan dia cari kerja nih, dia keluar rumah, dia yang berjuang gitu ya. Nah, akhirnya kan anaknya siapa yang ngurusin? Nah, kalau misalnya feminis ini lebih beranggapan bahwa kalau misalnya dia punya uang banyak, dia bisa menjamin pendidikan anaknya gitu. Nah, akhirnya anak-anak ini dititipin di babysitter atau dititipin ke neneknya. Tapi kan beda pengurusan apa ya, pendidikan ibu dengan orang lain itu kan pasti bakal beda kan gitu. Gimana ibu dan anak itu pasti memiliki kontak batin gitu. Bagaimana ibu itu ingin mendidik anaknya sebaik mungkin gitu. Tapi ketika dia menyerahkan itu pada orang lain, pasti kan visi misinya akan berbeda gitu. Hasilnya juga akan berbeda gitu. Nah, akhirnya ada yang narkoba lah gitu kan, atau ada dari pornografi, terus dari game gitu. Nah, kemudian selain itu tantangan saat ini apa? Kurangnya ilmu agama. Ini penting banget gitu kan. Kurangnya ilmu agama ini, ya kalau misalnya agamanya kurang paham, ya tadi akan beranggapan bahwa ya perempuan saat ini itu benar-benar dirugikan gitu. Terus ya mereka ingin mencari eksistensi mereka, ingin nilai tinggi gitu kan. Terus setelah yang tadi semua ini, selanjutnya adalah fakta yang disampaikan feminis benar. Akhirnya kan beranggapan, oh iya ya gitu. Perempuan apa sih, banyak perempuan itu dilecehkan, terus tadi banyak perempuan itu upahnya rendah, terus tadi juga apa sih yang KDRT dan lain sebagainya gitu. Jadi kan oh iya nih feminis benar gitu. Jadi kayak ide kebebasan yang diajukan apa ya, yang digaungkan oleh feminis itu bisa diterima gitu. Oh iya berarti kita harus memperjuangkan hak perempuan nih gitu. Harus apa sih ya, memperjuangkan hak kita gitu untuk kesetaraan gender dan sebagainya gitu. Itu kan akhirnya jadinya arahnya kan ke sana gitu. Terus status sosial perempuan dilihat dari ekonomi tadi ya. Jadi dinilai gajinya berapa nih dia. Kalau misalnya gajinya tinggi, ya dia juga posisinya dinilai tinggi gitu. Tapi kalau misalnya dia apa sih ininya, gajinya rendah atau dia tidak bekerja, kan dianggapnya lebih misalnya sekolah tinggi-tinggi terus cuma jadi ibu rumah tangga gitu. Misalnya kan kalau sekarang masa sekolah tinggi-tinggi jadi ibu rumah tangga gitu kan. Kan sekarang banyak anggapannya seperti itu gitu. Karena tadi ya kurang pemahaman agamanya gitu. Terus dengan fakta-fakta yang miris tentang perempuan, akhirnya ide-ide feminis ini dibenarkan gitu. Jadi kayak oh iya ternyata seperti itu ya, misalnya oh iya benar, ternyata perempuan tuh semiris ini gitu, sedemikian rupa keadaannya gitu. Bisa jadi ya kayak tokoh-tokoh misalnya kayak pegiat-pegiat feminis itu mereka menjadi korban gitu. Mereka menjadi korban karena tadi mereka tidak paham tentang agama gitu. Terus terakhir, sedangkan di era terbuka gitu, di era yang seperti ini semuanya bisa dijangkau gitu. Terus ilmu Islam ini masif. Terus jadi kayak wanita ingin solihah, sementara juga ingin eksis di ekonomi. Jadi dia tuh galau gitu. Dia pengen menjadi istri yang solihah gitu ya. Dia ingin menjadi wanita yang solihah, tapi dia juga ingin eksis di ekonomi. Dia juga ingin
bekerja gitu, ingin keluar rumah gitu. Akhirnya kan di sini ada kegalauan. Jadi boleh nggak sih gitu? Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat bekerja itu kan boleh ya. Bekerja itu kan mubah. Apa sih namanya? Boleh-boleh aja, nggak ada pengharaman asal tadi tanggung jawab dia gitu. Tanggung jawab dia sebagai perempuan, apalagi tanggung jawab dia sebagai istri ya tetap harus ditunaikan gitu. Jangan sampai yang wajib ini diabaikan untuk mendapatkan yang mubah. Selanjutnya, nah sekarang yang jadi pertanyaan besarnya adalah benarkah yang diperjuangkan feminis benar? Benar nggak sih setelah tadi kita lihat apa yang digaung-gaungkan oleh feminis itu, apa yang dituntut oleh mereka, kesetaraan yang dituntut seperti apa, kesetaraan yang mereka inginkan gitu, yang ingin disamakan dengan laki-laki. Benar nggak sih ide feminis itu gitu, dengan kita melihat fakta sekarang perempuan seperti ini gitu, benar nggak gitu? Ini yang jadi tanda tanya besar. Benar nggak nih feminis, ide-ide yang feminis ajukan ini harus diperjuangkan? Bisa dilanjut lagi. Kesetaraan gender dalam Islam. Sebenarnya ada nggak sih kesetaraan gender dalam Islam? Jadi kan kita udah bahas ya kesetaraan gender apa sih namanya dalam feminis, apa kesetaraan gender yang sekarang itu yang kaum feminis agungkan, sebenarnya benar nggak gitu, benar nggak apa yang mereka perjuangkan gitu, yang mereka tuntut untuk mendapatkan hak-hak mereka. Nah sekarang kita ke kesetaraan gender dalam Islam. Nah sebenarnya kan dalam Islam itu nggak pernah mengenal istilah kesetaraan gender gitu, karena dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu sama gitu, laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah. Yang membedakannya hanyalah takwaan gitu kan, yang membedakan antara kita gitu di hadapan Allah itu kan hanya ketakwaan kita. Nah terus kesetaraan gender dalam Islam itu tak pernah dikenal istilah kesetaraan gender. Namun Islam terbukti mampu membawa perempuan pada kemuliaan hidup. Islam tak pernah membedakan antara pria dan wanita, karena dalam Islam itu manusia paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Nah di sini ya, manusia yang paling mulia adalah mereka yang bertakwa, yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak menghasilkan materi atau punya jabatan seperti yang sekarang ya, yang sekarang lebih diinginkan gitu kan, mereka ingin menjadi wanita karir, terus mereka ingin mendapat posisi jabatan gitu, ingin mereka butuh eksistensi ya, perempuan-perempuan saat ini gitu. Nah tapi kalau misalnya dalam Islam yang dinilai apa? Ketakwaannya gitu, ketakwaan kita di hadapan Allah. Selanjutnya, belum Kak. Jadi di sini laki-laki dan perempuan dalam Islam itu, laki-laki dan perempuan itu sebenarnya memiliki perannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya perempuan itu lebih dikenal emosional, kalau laki-laki itu lebih logik gitu ya. Tapi mereka memiliki peran masing-masing. Kayak perempuan dalam rumah itu ya dia sebagai pemimpin dari rumahnya, laki-laki sebagai pemimpin dari keluarganya gitu. Jadi ya antara laki-laki dan perempuan ini sebenarnya bukan kompetisi gitu, bukan kompetisi yang harus perempuan itu setara dengan laki-laki, ingin haknya sama gitu, karena setiap laki-laki dan perempuan itu memiliki perannya masing-masing gitu. Nah di sini yang dibutuhkan adalah kolaborasi gitu, kolaborasi antara perempuan dan laki-laki, bukan kompetisi gitu, bukan ingin berlomba-lomba siapa nih yang paling yang lebih di atas, siapa yang lebih berkuasa gitu. Terus sejumlah hak dan kewajiban antara pria dan wanita dalam syariat Islam juga tak bisa dikatakan diskriminatif, karena Allah memang menciptakan pria wanita berbeda. Mereka punya perannya masing-masing dalam kehidupan, dan perbedaan peran ini bukan membuat keduanya saling bersaing, tapi justru saling bekerjasama, berkolaborasi untuk mencapai ridhonya. Sehingga tak pernah ada peringatan ratapan atas nasib perempuan dan anak perempuan dalam Islam. Jadi kehidupan mereka itu dijamin gitu, dijamin aturan syariat yang adil dan menyejahterakan. Bahkan dalam Islam pun
kehormatan wanita itu memang benar-benar apa ya, di atas gitu. Islam menaruh perempuan itu paling di atas gitu, memuliakan perempuan gitu kan. Kalau tadi kan beberapa aturan syariat Islam kan dianggap diskriminatif ya, kayak misalnya tadi poligami, terus hak waris, terus tadi apa lagi yang menutup aurat gitu kan, kayak dianggap laki-laki boleh seperti ini, boleh seperti itu, tapi perempuan enggak gitu. Jadi di sini kan Allah sang pembuat aturan gitu ya, Allah sang pembuat aturan manusia, mungkin bisa jadi apa yang kita tidak suka itu baik untuk kita gitu, dan apa yang menurut kita baik mungkin itu buruk bagi kita gitu. Terus juga kan dengan apa sih namanya, Islam itu benar-benar memuliakan, kayak misalnya wanita itu tidak boleh tabaruj atau berhias berlebihan gitu kan. Terus itu kan akhirnya wanita tidak boleh bertabaruj, tidak boleh berhias untuk menjaga auratnya gitu, untuk menjaga dari pandangan pria gitu, jadi saling menjaga. Terus kayak nggak boleh campur baur gitu kan, karena tadi kehidupan laki-laki dan perempuan itu ya terpisah, tidak boleh kholwat gitu kan, berduaan tanpa mahram. Nah, jadi di sini ini tuh sebenarnya membuat posisi wanita itu luhur di atas semuanya gitu. Dan memang benar gitu, misalnya Islam itu memang terbukti gitu ya, memuliakan perempuan, memuliakan kehormatan perempuan gitu. Ya, boleh dilanjut, Kak. Nah, sebenarnya dari feminis ini tuh adalah makar kapitalis. Makar kapitalis untuk menguasai negeri muslim. Kok bisa sih makar kapitalis gitu? Nah, iya, karena kapitalis itu kan tidak memandang agama ya. Mau dia Islam, mau dia Kristen gitu. Ya, yang penting dia yang penting dia tunduk gitu sama kapitalis. Jadi kapitalis ini ingin menguasai negeri-negeri muslim, apalagi mereka yang Islam ideologis. Misalnya Islam ideologis itu kayak mereka itu menerapkan aturan Islam dalam kehidupannya gitu. Nah, di sini adalah salah satu makar dari kapitalis ini. Dengan cara apa nih mereka menguasai negeri muslim gitu kan? Mereka berpikir kan gimana sih caranya menguasai negeri muslim, bagaimana negeri muslim itu ya bisa mereka kuasai. Pertama, mereka bisa merusak pilar. Kok merusak pilar gitu? Iya, karena ibu itu kan ya, ibu itu adalah, kalau dalam rumah ya, ibu itu adalah pilar penopang, kayak penopang bangunan. Jadi kayak pilarnya, kalau misalnya pilarnya dicabut, otomatis kan bangunannya runtuh, bangunannya roboh. Nah, jadi yang dirusak ini dari pilarnya gitu. Kalau pilarnya udah rusak, otomatis bangunan itu pun akan rusak. Gimana caranya merusak ini gitu, merusak pilar ini gitu. Nah, dikeluarkanlah ide feminis gitu. Bagaimana si ibunya ini dikeluarkan dari rumah gitu. Gimana cara mengeluarkannya gitu kan? Kalau misalnya pilarnya dikeluarkan kan otomatis bangunan roboh. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ya tadi perempuannya disuruh bekerja, perempuannya disuruh berkarir ya, mencari nafkah gitu kan. Akhirnya bagaimana rusaknya? Iya, ketika perempuan itu keluar rumah gitu, dia lebih mementingkan karir gitu. Akhirnya kan anak-anaknya nggak ada yang mengurusi gitu, anak-anaknya nggak ada yang ngurusin. Akhirnya dia menitipkan pada babysitter gitu. Di situ kan pasti beda pendidikan antara ibu dengan pengasuh gitu kan, pendidikan ibu dengan babysitter. Akhirnya anak-anaknya rusak gitu kan, anak-anaknya rusak, bisa jadi dari narkoba atau pornografi atau game gitu. Terus suaminya dia keluar rumah, tidak mengurusi urusan rumah gitu. Akhirnya kan suaminya ya yang mengurusi semuanya di rumah gitu kan. Bisa jadi suaminya jadi yang pengangguran gitu karena mengurusi semuanya. Terus atau suaminya selingkuh. Akhirnya keluarganya gimana? Akhirnya keluarganya rusak kan? Karena pilarnya itu udah dirusakkan gitu. Pilarnya ini udah diambil gitu, dikeluarkan dari si bangunan ini. Akhirnya ya bangunan tersebut rubuh gitu. Jadi makanya perempuan itu penting banget gitu. Ibu itu memang pilar dari, maksudnya kan ibu itu tadi istri itu kan pemimpin dari rumahnya gitu. Makanya tadi kayak kalau misalnya di videonya Ustadz Felix itu kan makanya kata umat itu kan dari kata ibu gitu. Terus yang kitab Imam Syafi'i juga kan dia namanya yang pertama itu karena dia untuk memuliakan ibunya gitu. Terus kapitalis ini memiliki lembaga think tank. Think tank itu jadi kayak mereka tuh ada loh orang-orang yang membuat strategi gitu, membuat
strategi bagaimana nih caranya untuk kita masuk, misalnya kayak untuk merusak generasi muslim sekarang gitu, untuk menguasai negeri muslim tuh gimana caranya ya? Mereka ini ada ininya, ada apa sih, ada komunitasnya, ada ininya, lembaga think tank-nya gitu. Jadi bukan nggak bisa asal main-main gitu. Nah, di sini kita nggak boleh sampai terbawa dengan ide-ide feminis ini. Kita harus paham seperti apa sih ide feminis ini, apa yang mereka tuntut gitu. Terus sebenarnya bagaimana sih kita harus bersikap itu, bagaimana sebagai kita seorang muslimah, bagaimana sikap kita yang apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa dilanjut oleh Kak Eka. Mungkin sampai sini aku sharing-sharingnya, sedikit sharing dari aku. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Eka. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakillah Kak Vina. Jadi gitu guys, penjelasan dari pembicara pertama bahwa International Women's Day gitu ya, maksudnya adalah ada rasa ketidakadilan gitu ya sebagai perempuan gitu, merasa nggak mau terkalahkan gitu ya oleh laki-laki. Kita bisa kok gitu ya, maksudnya Kak Vina ya. Kita nggak merasa rendah banget kok gitu ya. Kita bisa kok lebih dari laki-laki, gitu maksudnya yang di hari peringatan International Women's Day. Nah, padahal di dalam Islam bukan seperti itu maksudnya ya. Nah, teman-teman, mau saya reminder kembali atau mau saya infokan kembali bahwa kita punya medsos ya, yaitu ada di YouTube, ada di Telegram, ada di Instagram. Udah itu aja ya. Nah, itu bisa di follow, like, subscribe, yaitu you_community. Jadi mohon diramaikan bersama-sama, gitu ya teman-teman. Nah, terus saya mau ngabarin juga untuk teman-teman yang sudah join, please jangan keluar atau leave dari forum karena kita nanti akhir forum ini akan ada sesi dokumentasi. Jadi kita akan ada sesi foto-foto selfie dulu lah ya. Jadi jangan kemana-mana agar untuk kenang-kenangan kita untuk minggu ini, gitu teman-teman. Nanti untuk sesi dokumentasi harap di on kamera. Jadi bagi yang saat ini masih off kamera, nanti mohon dipersiapkan untuk di sesi dokumentasi untuk dirapikan kembali auratnya. Seperti itu. Nah, gitu ya dari penjelasan pemateri pertama. Saya mau lanjut ke pemateri kedua, tapi untuk itu, untuk teman-teman silahkan disiapkan pertanyaannya. Akan ada sesi pertanyaan jawab. Jadi teman-teman silahkan ketik aja di chatting forum ini atau di raise hand atau di grup WhatsApp juga boleh kalau misalkan malu. Gitu. Untuk Kak Eka, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat kan ya Kak ya? Masya Allah, alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat nih Bumil, Masya Allah. Jadi jangan mau kalah guys yang masih single. Jangan mau kalah sama Bumil. Alhamdulillah ya Bumil kita ada berapa orang di sini ya. Alhamdulillah kita membersamai dengan ibu-ibu hamil. Oke, Kak Eka. Tadi kan udah dengar juga nih ya, kita sama-sama dengerin pandangan International Women's Day bagi Kak Vina. Nah, kira-kira untuk Kak Eka nih, pandangan International Women's Day, itu sama halnya nggak sih dengan Kak Vina atau berbeda nih Kak? Ya, silakan Kak. Oke, jazakillah khair, Kak Fitri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mendengar perempuan memang pasti ya Hari Perempuan itu sudah sering banget lah kita dengar gitu. Mungkin Eka di sini nggak akan banyak berbagi ilmu, tetapi ya ambillah ilmu yang memang itu bermanfaat. Dan kalau memang ada kesalahan jangan diambil, gitu. Kita akan sharing bersama gitu. Bagaimana sih sebenarnya pandangan dalam Islam? Apakah memang Hari Perempuan ini tuh penting dirayakan atau memang ya harusnya nggak usah ada gitu? Atau memang ini sebuah kesalahan besar gitu, kesalahan besar yang ternyata bertahun-tahun sering banget dirayakan. Mungkin teman-teman sebelum ikut kajian atau bertemu
bertemu tadi udah dijelaskan sama Kak Vina ya, belum bertemu Kak Vina pun kita sudah pernah merayakannya, mungkin ya. Bisa ditampilkan Kakak. Nah, hari ini Eka akan bahas tentang sebenarnya muslimah itu apa sih gitu. Sebenarnya dalam Islam itu apa sih bedanya dengan muslimah? Biasanya kan kita dengar ya istilah-istilah kayak muslimah, perempuan, wanita, dan apa bedanya gitu? Apakah ada perbedaan atau memang ya sebenarnya sama aja, mau istilah wanita, mau istilah perempuan, istilah muslimah, apalagi akhwat dan lain-lain gitu. Iya, International Women's Day. Insya Allah kita sharing bersama ya. Jadi kalau nanti Eka ingin tahu pendapat teman-teman, ya langsung tadi seperti moderator sudah sampaikan bisa diaktifkan mute-nya. Oke, next Kak. Nah, ya sebelum kita tahu sebenarnya muslimah itu seperti apa atau perempuan pada masa Rasulullah itu seperti apa, atau memang dulu-dulu tuh ada nggak sih Kak sebenarnya hari-hari perempuan itu, kita harus tahu dulu sebenarnya pemahaman dari apa sih muslimah itu. Mungkin teman-teman ya boleh ya satu atau dua orang menyampaikan pendapat gitu. Sebenarnya menurut kalian, kalau kalian dengar kata muslimah, sebenarnya yang terlintas itu apa? Apakah muslimah itu apa ya, wanita yang soleha banget, yang dia itu pakaiannya tuh pasti syar'i Kak, muslimah itu nggak mungkin enggak gitu, atau pandangannya yang muslimah itu ya wanita Kak, mau dia pakai kerudung atau enggak ya dia tetap muslimah. Ya boleh satu atau dua teman ya yang menyampaikan. Tafadhol, silakan Kak Fitri, mungkin mau ditunjuk juga nggak apa-apa. Terserah nih. Oke, Mengajukan. baik-baik. Kita sistemnya fastabiqul khairat ya. Jadi teman-teman yang ini siapa yang ingin mendapatkan kebaikan lebih tinggi lagi, ayo tanpa ditunjuk kalian langsung raise hand. Saya Kak, misalkan gitu, saya anak TK ya. Oke, teman-teman di sini yang on kamera, wow, sangat dinanti-nanti nih pendapatnya seperti apa. Yang off kamera juga dipersilakan juga kok. Kita tidak apa namanya mendiskriminasi uang enggak lah ya. Oke teman-teman, silahkan. Atau perlu ditunjuk nih? Nanti pas tabikul khairatnya hilang. Boleh dibuka dulu ya mikrofonnya. Kita sama-sama berdiskusi yuk, kita keluarkan. Apa sih pendapat yang kita maksud gitu ya dari Kak Eka? Iya, jangan malu, boleh menyampaikan. Nah, atau perlu dihitung? Wah, dihitung. Terlalu lebay deh Kak kalau sudah dihitung. Atau mau dapat nilai? Oh, nilai apa sih nilai? Teman-teman, atau beneran saya tunjuk ya? Saya Nggak harus tunjuk berapa ya? Kenapa? Nggak harus ditunjukkan. Nggak harus ditunjukkan. Oh. Baik. Siapa ya? Saya jadi bingung juga. Oke. Siapa ya kira-kira enaknya ya? Jangan sampai yang on kamera itu langsung off kamera ya. Jangan takut begitu, jangan. Itu kayaknya jangan takut merasa dipilih. Kalian itu berarti dipilih itu luar biasa. Aku mau tahu dong dari Uhti Vira. Langsung shock loh. Full face-nya itu jangan jangan setengah ya. Oh, akhirnya full ya. Oke, Uhti Vira, bagaimana nih pendapatnya nih? Tadi Kak Eka nanya apa nih kira-kira? Apa sih kalau dengar kata muslimah nih yang terlintas dari Uhti Vira ini apa? Arti muslimah ya Kak? Iya, boleh. Kalau menurut aku sih wanita muslimah atau ya wanita muslimah itu kan
wanita yang menganut agama Islam dan menjalankan segala kewajiban serta perintah Allah yang terkandung dalam agama Islam. Ya. Terus mungkin satu lagi dapat Mohon maaf itu di ya, ya boleh satu lagi. Ada yang mau berpendapat? Oke, aku cari dulu. Teman-teman, please jangan off kamera ya. Ini bukan sebagai ujian. Ujian ya, ternyata. Ujian lisan ya, bukan. Tenang. Harap tenang. Uhti Nancy Nabila. Aku mau minta pendapatnya nih, kira-kira gimana nih untuk Uhti Nancy Nabila? Assalamualaikum Uhti, ada kan ya? Mana nih, aktif ya? Halo, ada suaranya? Uhti Nancy Nabila. Sepertinya lagi ada kesibukan ya, atau bagaimana? Oke, untuk mempercepat saja, aku salfok nih dengan dua orang yang antang ini nih. Couple banget kayaknya ya. Couple, twins ya kalian ya. Yaitu Uhti Dinafa Zalvina. Aduh Kak, kenapa harus saya? Tuh kan saling tengok-tengok kan. Aduh, saling tengok-tengok tuh ya, satu langsung kabur. Please, jangan ini ya, jangan merasa, aduh Kak, aku malu. Enggak lah, nggak usah gitu ya. Tadi ada dua orang, saya lihat banget, mata saya jelas banget. Tadi satu orang kemana? Ayo, jangan main umpet-umpetan, ayo. Lucu banget sih kalian, ya ampun. Mana satu orangnya? Assalamualaikum, Ade, Dinafa, Zalvina. Waalaikumsalam. Masya Allah, dari penampilan luar biasa ini. Syar'i banget gitu ya, udah masuk ke dalam tema nih. Woman to Syariah. Wow, keren. Tadi teman kamu mana yang sebelahnya? Masih ada kan? Kenapa? Mama tadi. Oh, Mama. Tadi perasaan sebelumnya kayak adik kamu atau kakak kamu ya? Biasanya berdua ya? Oke lah, mungkin aku yang salah. Oke, Adek, coba nih. Enggak menjawab pendapat kamu tuh apa tadi? Maksud kata muslimah itu apa sih? Kata kakak kan nanya. Muslimah itu apa sih menurut Ade Dinafa Zalvina? Muslimah? Ya, maaf ya saya nggak bisa nahan ketawa ya, lucu banget. Kenapa? Seorang wanita. Yang wajib mengikuti segala peraturan-peraturan yang sudah diperintahkan oleh Allah. Wow, begitu kayak jawabannya. Apakah sudah cukup jawabannya? Iya, ya. Insya Allah ya. Udah dua-duanya udah benar. Kenapa sih harus? Iya, jazakillah, kayaknya orang Jawa ya. Nadanya nada Jawa. Begitu khas ya kayak. Baik. Salfok ya jadinya. Oke, jazakillah khair buat tadi ya Dek Dina sama siapa tadi? Dek Vira. Ya, kita lanjutkan. Kenapa kok pertanyaan pertama itu harus kita pahami dulu muslimah? Tadi keduanya sudah benar. Jawabannya adalah seorang muslimah itu dia bukan hanya seorang perempuan gitu, bukan hanya jenisnya perempuan, tapi bagaimana wanita ini tuh
beragama Islam dan mengikuti perintah-perintahnya Allah. Ibaratnya bukan hanya sekedar, oh nih seorang perempuan, terus dia beragama Islam aja, tetapi bagaimana sosok ini, dia itu juga harus taat kepada Allah, mengikuti perintah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Oke, tadi bisa ditampilkan lagi kakak Dina juga namanya. Sebentar ya. Oke, ya tadi saat kita sudah tahu seperti apa gitu muslimah itu atau pengertian muslimah itu, berarti kita harus tahu dong muslimah yang benar itu seperti apa. Karakter muslimah yang dulu Rasulullah itu contohkan itu seperti apa, karena kita juga nggak bisa memungkiri, kita itu ingin sekali gitu diri kita itu juga bukan pengen disebut muslimah, tetapi label muslimah itu jangan sampai hilang di dalam diri kita gitu. Jangan sampai kita itu dikenalnya itu malah muslim, seorang muslim. Kita dikenalnya itu hanya ya udah wanita biasa gitu. Tetapi kita pasti mempunyai keinginan dikenal itu menjadi seorang muslimah. Kalau sudah tahu nih pengertian dari muslimah, berarti mulai sekarang kita mencoba belajar bagaimana kita untuk memantaskan diri ini menjadi seorang muslimah. Oke, next selanjutnya. Sebentar, Afwan, Kak, kalau kayak gini nggak apa-apa ya tampilannya. Soalnya kalau di layarin itu dia akan geser sendiri gitu ya. Kelihatan kan ya, Kak? Kelihatan. Ya, muslimah itu. Jadi kita harus tahu dulu nih karakter muslimah itu seperti apa. Tadi kalau kita sudah paham pengertiannya, yang pertama karakter yang harus dimiliki seorang muslimah itu adalah beriman dan bertakwa. Kalau beriman ini kan berarti bagaimana kita seorang muslimah ini tuh harus yakin bahwa memang Allah itu ada loh. Bukan hanya sekedar kita yakin tahu aja, oh ya Allah itu ada, Allah itu menciptakan kita, tapi bagaimana ada keyakinan dalam diri kita bahwa memang Allah itu ada, dan bertakwa, dan bagaimana diri kita ini gitu untuk tunduk dengan perintah-perintah yang Allah itu sudah perintahkan. Dan kalau kita bingung sebenarnya apa aja sih perintah-perintah Allah, ya Allah itu kan sudah memberikan kita Al-Quran gitu, panduan-panduan yang luar biasa lengkap. Dekatilah Al-Quran, dekatilah pedoman kita agar kita itu tahu apa sih yang diminta sama Allah. Kalau Eka tuh suka membayangkan gini, saat ada sosok nih, mungkin siapa ya yang K-popers banget, atau ada orang yang cinta banget sama sosok seorang manusia atau ngefans banget, dia itu pasti akan melakukan segala apapun lah, apa yang disukai oleh idolanya itu dia akan lakukan. Dan seharusnya diri kita seorang muslimah ini pun sama gitu, bukan hanya sekedar kita ya aku tahu kok Allah itu ada gitu, bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana rasa cinta itu tumbuh gitu, rasa cinta itu tumbuh, keyakinan itu tumbuh dalam diri kita. Jadi saat Allah itu ingin nyuruh kita sesuatu, itu akan lebih mudah kita jalankan. Kita akan mudah untuk menjalankan segala apa yang memang Allah itu sudah perintahkan. Nggak akan berat, kayak contohnya mungkin sholat 5 waktu. Allah itu sudah perintahkan kita sholat 5 waktu. Tetapi karena rasa cinta kita atau keyakinan kita terhadap Allah itu belum benar-benar sepenuhnya, yang akhirnya untuk sholat 5 waktu saja itu susah banget, banyak aja alasan, entah karena deadline kerjaan Kak, aku jadi nggak sempat sholat, atau karena deadline tugas Kak, kuliah, jadi aku nggak sempat sholat gitu. Lah, ini harus dibuang gitu, karena saat kita sudah tahu muslimah itu apa, kita ingin diri kita itu menjadi seorang muslimah yang memang muslimah sesungguhnya, berarti kita harus mempunyai karakter tadi, beriman dan bertakwa kepada Allah tadi. Terus yang kedua, melaksanakan kewajiban muslim. Sebenarnya kalau Eka itu suka membayangkan bahwa memang beriman dan bertakwa itu sebuah landasan penting dalam kehidupan kita. Saat diri kita ini tidak meyakini Allah tadi, itu akan susah menjalankan kewajiban-kewajiban yang memang sudah Allah itu perintahkan gitu. Jadi harus yakin itu bukan hanya sekedar tahu, tapi sampai meyakini bahwa memang Allah ada. Saat kita sudah yakin, berarti kita akan tunduk dengan apa yang memang Allah sudah perintahkan, akhirnya kita akan lebih mudah
menjalankan kewajiban-kewajiban yang memang sudah Allah itu perintahkan kepada kita. Nah, kewajiban-kewajiban ini tuh apa aja? Ya banyak, seperti tadi, kayak contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan yang insya Allah bulan depan kita akan jalani. Terus bagi seorang muslimah itu kewajiban menutup aurat. Kadang kewajiban menutup aurat itu sesuatu hal yang sudah sering kita pelajari, kita sudah tahu hukumnya apa, tapi berat. Beratnya itu bukan karena nggak tahu kalau itu wajib, tapi beratnya ya tadi karena bukan modelnya, merasa terkekang kalau pakai hijab syar'i itu terkekang banget, merasa kepanasan dan lain. Banyak sekali setan itu kalau mau membisikkan itu alasannya banyak banget gitu. Jadi banyak kewajiban-kewajiban yang seharusnya kita itu tunaikan. Atau sebagai seorang muslimah juga tidak boleh untuk berikhtilat, berkholwat. Tadi kayak Kak Vina sudah jelaskan ya, ternyata adanya kampanye-kampanye Hari Perempuan ini kan didasarinya tadi karena dia itu ingin setara dengan laki-laki. Mereka itu ingin boleh loh bergerombolan, mereka pengen boleh bebas dengan berpakaian apa yang mereka inginkan gitu. Tetapi kembali lagi bahwa memang karakter seorang muslimah itu bagaimana kita harus taat dengan kewajiban-kewajiban yang memang sudah Allah itu perintahkan. Salah satunya tadi menutup aurat. Jadi kalau dari sini saja tuh udah jelas ya, apa yang diperjuangkan saat ini itu adalah perjuangan yang sia-sia gitu, yang salah gitu. Karena yang mereka perjuangkan tuh hanya perjuangan-perjuangan ya dunia saja gitu, karena Allah nggak ridho, Allah tuh nggak suka gitu. Kalau tadi melihat posternya yang ditampilkan oleh Kak Vina tadi kan juga melihat auratku apa tubuhku adalah ya pokoknya aurat, mau aku pakai baju kayak apa ya hak aku, bukan hak kamu gitu. Jadi maunya bebas, mau berpakaian seperti apa itu bebas, berarti itu sesuatu hal yang salah gitu, sesuatu hal yang salah. Kenapa kok bilang salah? Ya karena dasarnya tadi kembali lagi keimanan, kita bisa mendasari salah dan benar itu saat Allah itu suka, saat Allah itu memang menyukai apa yang kita lakukan. Gitu. Kalau memang ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata Allah nggak suka, Allah itu nggak ridho, ya itu bukan sebuah kebenaran pastinya. Terus yang karakter yang ketiga, akhlakul karimah, perbuatan yang baik gitu. Ini yang sering banget menjadi ujian besar menurut Eka secara pribadi ya. Mungkin nanti ada juga berpendapat enggak kok Kak, gampang kok untuk berbuat baik mah gitu. Kenapa dibilang besar ujiannya? Karena dalam sistem sekarang atau memang yang tadi sudah dibahas oleh Kak Vina juga, untuk menjaga perilaku kita gitu, untuk menjaga izzah dan ifah seorang perempuan itu akan sangat susah saat ini. Yang akhirnya kita harus punya tekad yang kuat untuk menjaga segala perbuatan kita. Kayak contohnya gini, kadang sesuatu hal yang menyenangkan itu tuh apa ya, sesuatu hal yang menyenangkan di dunia itu pasti akan mereka usahakan. Kayak contohnya mungkin ada perempuan yang suka kayak joget TikTok aja, joget TikTok yang diupload ya, joget TikTok yang diupload dan dia tidak menggunakan hijab syar'i gitu, dia membuka auratnya. Itu kan sesuatu hal yang kalau kita lihat seru banget sih, jogetnya bisa sambil senam lah, pokoknya mencari hal-hal yang positif dari TikTok tersebut. Tetapi di sini harusnya apa yang dilakukan seorang muslimah itu menjaga perilaku dia kan. Bagaimana dia itu tidak berjoget-joget di depan yang bukan mahramnya. Kalau TikTok itu kan berarti umum ya, karena diupload, diviralkan, yang akhirnya nanti jadi selebgram, jadi seleb TikTok dan lain-lain. Itu kan sesuatu perbuatan yang memang tidak pernah loh Islam itu mengajarkan, karena seorang muslimah itu harus benar-benar menjaga tingkahnya gitu, menjaga perilakunya, apalagi yang bukan di depan mahramnya gitu, yang bukan mungkin di depan-depan umum gitu. Coba aja kayak contohnya seorang muslimah itu tidak diizinkan berteriak di depan umum gitu. Harus menjaga gitu. Menjaga lisannya, bagaimana seorang muslimah itu pasti akan berhati-hati.
karena tadi Eka bilang beriman itu adalah sesuatu landasan yang harusnya kuat di dalam diri kita, akhirnya kita itu pasti akan berhati-hati dalam berkata, berhati-hati dalam menyampaikan, berhati-hati dalam segala ucapan. Mungkin jangan sampai lo nyakitin saudaranya, atau jangan sampai lo kita gibah. Karena apa, lisan seorang perempuan itu gampang banget ya, ngumpul 5 orang aja udah bisa gibah gitu. Jadi harus ada yang menjaga, harus ada yang ngerem nih. Lah ngeremnya tuh dengan apa? Ya keimanan gitu. Tadi saat kita tahu bahwa memang Allah itu selalu ngawasin kita. Allah itu yang menciptakan kita. Allah itu ada, berarti kita selalu sadar apa yang kita lakukan, perilaku langkah kita, kaki kita mau kemana, mau berbuat zinahkah atau mau ke kajiankah, itu Allah itu selalu lihat. Dan seorang muslimah itu akan berhati-hati dalam bertingkah laku, dalam berlisan tadi. Karena apa? Karena dia menyadari Allah itu melihat segala apa yang dia itu lakukan. Terus yang keempat ini, berbakti kepada orang tua dan suami. Sebenarnya ini bisa masuk ke dalam tadi ya, melaksanakan kewajiban tadi, karena memang seorang muslimah itu kan ya bukan hanya seorang muslimah saja, seorang muslimah itu juga mempunyai kewajiban berbakti kepada orang tua. Kalau bagi seorang perempuan yang sudah bersuami ya ketaatannya kepada suaminya, dan tadi saat dia tahu dia mencintai Allah gitu, dia beriman kepada Allah, disinilah dia akan melakukan segala apapun yang memang Allah itu suka. Kalau ibaratnya, dia itu akan melakukan apa sih yang bisa mendekatkan aku dengan Allah, dia akan melakukan seperti itu. Jadi melakukan segala aktivitas yang mampu mendekatkan diri dia kepada Allah tadi, mendekatkan diri dia dengan surga tadi, yaitu ya bisa dengan cara berbakti kepada orang tua ataupun suami. Jadi kalau yang belum punya suami ya berbaktinya kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini kan bisa dengan cara jangan sampai menyakiti hati orang tua, atau dalam Al-Qur'an itu jangan sampai berkata di depan orang tua. Kalaupun nanti ada orang tua salah atau berpendapatnya tidak sependapat dengan kita, ya sampaikan dengan baik, menjaga lisannya lagi, menjaga perbuatannya. Jadi kalau sekarang kayaknya banyak banget ya kasus yang sedang terjadi. Banyak anak yang memenjarakan orang tuanya, yang sampai cuma gara-gara harta, gara-gara tanah harus menuntut orang tuanya, padahal orang tuanya yang melahirkan, yang merawatnya. Nah, itu tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang muslimah jika tadi kekuatan landasan keimanan tadi itu ada di dalam diri beliau, jadi diri seorang muslimah tadi. Jadi dia akan berhati-hati dalam melakukan segala aktivitasnya. Terus yang terakhir, karakter itu adalah memiliki ilmu. Ini sesuatu hal kata yang sering banget, mungkin kalau teman-teman yang dekat dengan Eka itu suka banget menyampaikan kata ini. Ini tuh kata-kata yang membuat Eka tuh kayak termotivasi terus untuk menuntut ilmu gitu. Jadi ada salah satu ustadz yang memang mengatakan bahwa memang surga itu sangat dekat dengan ilmu. Jadi saat kalian ingin mendekati surga, kalian ingin mendapatkan surga, atau kalian itu ingin, teman-teman itu pengen dekat dengan Allah nantinya gitu, di akhirat aku pengen banget ketemu Allah, aku pengen banget masuk surga Kak. Disitulah dekatilah ilmu, carilah ilmu. Begitu pentingnya ilmu. Karena apapun yang kita lakukan, kewajiban-kewajiban tadi yang kita lakukan itu nggak akan ada artinya kalau kita itu nggak tahu ilmunya. Jadi kayak contohnya sholat aja gitu. Kalau bagaimana kita tahu sholat itu seperti apa gerakannya kalau kita nggak mencari ilmunya gitu. Sama halnya ini tuh salah satu komunitas yang menurut Eka tuh bermanfaat banget gitu loh. Dan jangan sampai kita itu kayak merasa rugi berkumpul dengan teman-teman seperti ini, atau karena temanya mah udah biasa Kak, udah sering kok tiap tahun juga dibahas dan lain-lain. Jangan mempunyai pemikiran seperti itu gitu. Karena apa? Kita itu tidak akan pernah tahu dari lisan siapa kita itu akan mendapatkan ilmu itu, meskipun hanya satu kalimat saja. Mungkin kayak kakak nih, Eka nih ngumpul sama Fitri hanya berdua, padahal ngumpulnya mungkin ngopi doang, tiba-tiba bahasnya tentang buku apa yang sudah dibaca Fitri, hanya sekedar satu kalimat. Atau mungkin udah pernah baca tapi Eka tuh lupa bahasanya tuh apa nih di buku ini, yang akhirnya saat bertemu Fitri tadi gitu, Kak Fitri itu jadinya
ingat lagi gitu. Jadi jadikanlah pertemuan kita gitu, pertemuan kayak kajian-kajian kecil seperti ini itu menjadi sebuah pengingat alarm. Anggap aja memang Allah itu saking cintanya sama kita gitu. Allah itu cintanya sama kita, akhirnya kita dipertemukan dengan komunitas-komunitas yang malah komunitas ini tuh selalu mengingatkan kita kepada Allah gitu. Dan itu kan ada ilmu meskipun 1 ayat, 2 ayat ataupun hanya 1 kalimat itu mempunyai banyak ilmu. Jadi memiliki ilmu atau apa ya, seorang muslimah itu akan paham gitu bahwa memang penting banget loh ilmu dalam kehidupan kita gitu. Jangan sampai merasa udah cukup atau karena udah S2 udahlah cukup, aku nggak mau belajar lagi. Tapi carilah ilmu itu, gali gitu. Jadi kalau memang motivasi terbesar Eka itu ya tadi, surga itu sangat dekat dengan ilmu gitu. Oke, next Kak. Mungkin nggak banyak ya pembahasannya. Nah, bagaimana muslimah zaman now? Sebenarnya muslimah zaman now itu udah dibahas ya sama Kak Vina. Luar biasa ternyata yang kita lihat sekarang muslimah zaman sekarang itu mereka menginginkan kesetaraan gender, mereka ingin dilihat orang, mereka pengen tadi sama seperti derajatnya seperti laki-laki. Ya, dalam Islam itu sendiri sebenarnya memang akan ada perbedaan. Mungkin adalah beberapa kewajiban-kewajiban yang akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tadi udah dibahas sama Kak Vina juga. Bahwa memang kayak contohnya suami istri aja gitu, itu nggak mungkin sama karena perannya berbeda-beda. Akan tetapi Allah itu sudah memberikan pahalanya di porsinya masing-masing gitu. Kita nggak perlu menyamakan diri kita seperti laki-laki. Oh, laki-laki kok boleh apa ya, kayak bekerja Kak, wajib sampean, pokoknya bekerja mau sampai itu tuh boleh. Bukan berarti perempuan nggak boleh, tapi kenapa kok perempuan tuh hukumnya mubah? Percayalah, saat Allah itu memberikan sebuah hukum gitu loh. Saat memberikan sebuah hukum itu sudah ada porsi pahalanya masing-masing. Nggak mungkin kayak oh laki-laki itu lebih banyak dong pahalanya sedangkan perempuan enggak. Ya enggak juga gitu. Karena Allah itu sudah tahu. Allah itu kan maha adil. Berarti Allah itu tahu porsinya itu di mana. Tempatnya itu di mana. Jadi pahala mau perempuan posisinya menjadi ibu rumah tangga tadi, menjadi hanya seorang istri, menjaga anak-anaknya, dia nggak bekerja, bukan berarti dia tidak mempunyai pahala di situ gitu. Sama halnya laki-laki yang mungkin dia bekerja di luar sana, bukan berarti pekerjaan dia di luar itu tidak mendapatkan pahala, sudah sesuai porsinya. Jadi kita tidak perlu untuk merasa iri gitu, merasa iri terhadap kesetaraan tadi. Atau mungkin dari pakaian, kok laki-laki nggak harus menutup aurat secara total, sedangkan perempuan itu nggak boleh loh sampai kelihatan telinganya aja tuh nggak boleh gitu. Kakinya aja tuh sampai aurat lah. Ini kita harus memahami bahwa memang itu sudah ada porsinya masing-masing. Saat kita taat dengan apa yang memang Allah itu sudah berikan, ya kita akan mendapatkan pahalanya di tempat itu gitu. Bukan berarti kita merasa iri, merasa kayak pahala dia lebih banyak, atau memang kayak tadi waris ya yang paling jelas, atau masalah laki-laki kok boleh poligami sedangkan perempuan enggak. Karena memang Allah itu benar-benar menjaga seorang perempuan itu ya sampai segitunya. Kebayang nggak sih kalau seorang perempuan itu punya suami banyak, dia nggak akan tergambar anaknya itu yang mana. Karena harus jelas kan nasabnya itu, harus jelas walinya siapa. Dan nanti kalau suaminya banyak, nggak jelas nih, gitu, nggak jelas nasabnya, nggak jelas ini anaknya siapa. Makanya Allah itu saking sayangnya gitu, karena sudah ada porsinya, sudah ada posisinya, makanya Allah itu memberikan aturan-aturan yang seperti itu. Oke, next Kak. Dan akhirnya kan kita harus punya perubahan, kita harus mampu merubah dari apa ya, perempuan-perempuan yang sekarang yang mempunyai cita-cita kesetaraan gender, yang ingin disamakan dengan laki-laki, yang ingin bekerja seperti laki-laki ataupun ingin sukses seperti laki-laki, ingin pokoknya apa ya, jadi eksis di dunia luar. Kita itu harus merubah gitu, harus merubah. Sebenarnya
perubahan itu harus ada di dalam diri kaum muslimah itu sendiri. Salah satunya ya tadi para muslimah ini harus tahu, harus mampu menjawab 3 pertanyaan dasar yang sebenarnya 3 pertanyaan dasar itu pasti semuanya itu bisa jawab. Semuanya itu bisa jawab, tapi mungkin jawabannya itu akan berbeda-beda. Kayak dari mana kita berasal, mungkin semua orang bisa jawab ya dari Allah Kak gitu. Ada juga yang jawab dari rahim lah, dari ini. Tapi kalau dia Muslim ya, insya Allah kalau beragama Islam dia pasti akan menjawab ya dari Allah gitu. Allah lah yang menciptakan kita. Itu pertanyaan yang mudah dijawab, mudah dijawab. Tetapi yang susah itu apa sih? Kenapa kok masih ada orang-orang itu yang sampai nggak mau taat dengan aturan Allah tadi, sehingga dia menginginkan kesetaraan gender tadi? Ya tadi karena memang keyakinan di dalam diri seseorang tersebut belum kuat. Dia hanya tahu tetapi tidak meyakinkan diri dia bahwa memang Allah itu ada. Dia tahu Allah itu menciptakan dia, tapi dia tidak meyakinkan memang saat Allah itu ada, Allah itu akan mengawasi kita. Berarti Allah itu akan mengawasi segala aktivitas-aktivitas kita. Kita taat atau enggak, Allah itu menilai kita. Gitu. Jadi keyakinan itu yang harus diterapkan gitu di dalam diri kaum muslimah saat ini. Terus untuk apa kita diciptakan? Nah, di dunia ini itu kan banyak beragam ya. Pasti orang itu akan berpikirnya ya untuk bersenang-senang, untuk kuliah, untuk bekerja, untuk ini. Nah, saat orang Islam dia akan banyak sekali jawabannya itu ya untuk beribadah, karena jelas Kak di Al-Qur'an ada. Itu jawaban yang pasti mudah sekali disampaikan. Tetapi kadang mereka lupa juga gitu. Saat mereka sudah tahu Allah itu yang menciptakan, berarti harus ada keyakinan dalam diri seseorang tersebut. Ya saat dia tahu bahwa memang kita di dunia ini untuk beribadah, otomatis apapun yang kita lakukan di muka bumi ini itu kita niatkan ya untuk beribadah kepada Allah. Entah itu bekerja, entah kita kuliah, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Atau mungkin ikut kajian seperti ini di siang hari yang harusnya tidur siang, tapi kita harus kajian, harus dengerin orang ngomong, tambah ngantuk dan lain-lain ya. Ya ujiannya gitu. Tapi yang kita lihat loh Pak, ya di dunia ini itu kita beribadah. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, mau kajian mau itu ya semakin dekat loh gitu. Kita harus mempunyai motivasi itu gini. Apa yang kita lakukan itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah gitu. Kajian di siang hari ini pun kita harus niatkan dalam hati, meskipun aku ngantuk, tapi aku harus niatkan yang bisa jadi di kajian ini salah satu aktivitas yang Allah lihat loh saat ini. Aktivitas yang mungkin Allah itu sedang catat loh. Mungkin aktivitas di sini, komunitas ini jadi salah satu perantara kita bisa bertemu Allah, bisa merasakan surganya Allah nanti. Jadi kita nggak tahu kan ibadah mana yang akan diterima, yang akhirnya di 24 jam kita hidup gitu. Nggak mungkin kita habiskan untuk 12 jamnya tidur, 12 jamnya kerja. Tapi ya kita harus bisa membagi bagaimana segala aktivitas kita di 24 jam ini tuh ya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah gitu. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi aktivitas apapun tuh harus dalam otak kita, oke, aku bekerja, aku nih bekerja, mungkin bekerja jadi guru gitu. Aku bekerja, aku capek, aku bikin soal, lelah, tapi kita harus dalam hati, jika Allah ridho, aku dapat pahalanya. Jadi harus ada rasa semangat di situ, semangat bahwa memang semakin apapun yang kita lakukan itu ya akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada surga. Karena para sahabat dulu juga dimotivasi ya sama Rasulullah itu juga seperti itu. Saat mereka sedang merasa futul, mereka selalu dimotivasi, dijanjikan surga. Kalau kamu mau ikut berperan dijanjikan surga, itu adalah motivasi-motivasi yang Rasulullah itu suka lontarkan kepada para sahabat. Dan harusnya saat kita mendengarkan itu atau saat kita ingat segala aktivitas kita itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita itu ke surga, itu akan semakin terpacu, bukan malah semakin ya aku udah capek ke kajian terus, temanya itu lagi, udahlah aku nggak mau ikut, nanti yang dibahas itu harus dihilangkan gitu, harus dihilangkan. Jadi kita harus
mengumpulkan pahala sebanyak mungkin di dunia ini ya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan pertanyaan ketiga itu mau kemana kita setelah kehidupan? Ya tadi saat kita sudah tahu ya motivasi akhir kehidupan kita adalah akhirat, kita itu hanya akan diberikan Allah itu dua pilihan, kalau nggak neraka ya surga gitu. Berarti harus ada motivasi segala aktivitas kita di dunia ini itu ya larinya ke surga. Emang ada orang melakukan sesuatu, aku maunya ke neraka aja Kak, atau ada orang yang pasrah mau ke neraka juga nggak apa-apa Kak. Nggak seperti itu kan, karena harus ada motivasi nih. Motivasi salah satunya itu adalah segala aktivitas yang kita lakukan itu adalah ke surganya Allah gitu. Kita ingin bertemu Rasulullah, kita ingin bertemu Allah gitu. Jadi memang ada motivasi akhirat di situ. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan itu tidak akan merasa berat. Oke, next Kak. Ya, kenapa kok banyak sekali tadi ya 3 pertanyaan dasar ini tuh mampu dijawab tapi tidak mampu diaplikasikan gitu. Sampai adanya tadi apa sih? Isu-isu kesetaraan gender atau keinginan disetarakan ya, karena hilangnya seorang pemimpin, hilangnya peran negara di sini, peran pemimpin, peran negara di sini. Karena apa? Saat peran pemimpin itu kan seseorang yang akan memimpin kita. Berarti kita mau kemana ya diarahinya oleh seorang pemimpin tadi. Sama halnya, kenapa kok banyak sekali perzinahan, banyak sekali kasus-kasus prostitusi online, perzinahan di mana-mana, pelecehan di mana-mana, karena tidak ada perlindungan. Tidak adanya perlindungan dari seorang pemimpin, tidak ada arahan ini tuh, tidak ada yang menjaga. Oke, next. Dan boleh dilanjut ya, terakhir, slide terakhir. Dan di sini kenapa di masa Rasulullah itu, di masa zamannya Rasulullah, para sahabat, masa daulah Islam itu nggak ada loh, bukan nggak ada pelecehan, tetapi Islam itu begitu menjaga gitu. Islam itu begitu menjaga seorang wanita, menjaga seorang muslimah. Karena apa? Ternyata Rasulullah itu pernah berkata, wanita itu adalah tiang negara. Jika baik wanitanya, maka baiklah negaranya. Dan jika rusak wanitanya, maka rusak pula negaranya. Jadi di sini digambarkan di hadis ini itu apa? Penting banget penjagaan untuk wanita. Jadi kalau wanita ini rusak, ya udah rusak pula negaranya. Karena apa? Di dalam diri seorang wanita ini kan ada rahim. Rahim ini itu akan melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Saat dari wanita ini saja sudah rusak, dari ibunya udah rusak, bagaimana generasi selanjutnya itu akan merusak negaranya, merusak apa ya, kayak generasi selanjutnya. Jadi kalau Ustadz Umar Mita itu suka mengingatkan gini, tidak mungkin gitu, tidak mungkin seorang pejuang Islam akan terlahir dari seorang wanita yang biasa-biasa aja atau wanita yang rusak gitu. Jadi karena coba kita kalau kita suka bayangin siapa pahlawan Islam gitu loh. Pahlawan Islam atau ulama deh yang terlahir dari ibu yang biasa aja. Kan nggak ada. Ibunya tuh semua luar biasa loh gitu. Menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, bagaimana Ibunda Imam Syafi'i juga saat menuntut ilmunya nggak nanggung-nanggung, nggak cuma sekedar ya udah satu ustadz aja, satu ulama aja. Enggak, tapi nggak nanggung-nanggung gitu. Karena saking pentingnya gitu, pentingnya penjagaan wanita ini. Jadi negara pun punya peran penting untuk menjaga wanita tadi gitu. Kalau sekarang kenapa banyak sekali perzinahan, banyak sekali kebebasan ya karena dari sisi negaranya sudah tidak mendukung, tidak menjaga, yang akhirnya tadi kebebasan itu muncul, ada rasa iri, pengen disetarakan dengan laki-laki, padahal dalam Islam itu sudah ada porsinya masing-masing. Tapi kalau negara ini menjaga, sebagaimana Rasulullah dulu mencontohkan, bagaimana para daulah Islam dulu itu benar-benar menjaga perempuan, itu tidak akan mungkin ada namanya rasa iri-iri antara laki-laki dan perempuan. Karena mereka sudah tahu porsinya masing-masing. Saat jihad pun ya ada porsinya, perempuan posisinya di mana gitu. Yang pahalanya pun hampir setara dengan jihad itu sendiri. Jadi
pasti ya, kalau di sini itu disimpulkan bahwa memang kenapa sekarang itu banyak sekali perempuan yang ingin disetarakan dengan laki-laki, ya ada peran yang hilang di sini, dan peran yang hilang ini tuh nggak bisa kita hanya sekedar apa ya, mengembalikannya tuh main-main gitu. Tapi ya tadi, diri kita itu harus mampu mengajak teman-teman muslimah-muslimah yang lain itu menyadari ada yang salah loh di sini. Kita itu harus sadar dulu, mampu menjawab 3 pertanyaan tadi, dan harus tahu begitu pentingnya perempuan ini. Jadi saat sudah tahu pentingnya seorang perempuan, itu tidak akan ada kesetaraan atau hari-hari perempuan yang saat ini sedang dirayakan. Wallahu a'lam bishawab, sampai situ dulu mungkin. Bisa dilanjut diskusi. Baik, jazakillah khair Kak Eka, Masya Allah. Jadi ditegaskan di dalam hadis gitu ya, bahwa wanita adalah sebagai tiang negara gitu ya. Kalau wanita baik ya maka negaranya pun akan baik gitu. Malah sebaliknya, kalau wanitanya buruk ya maka rusak juga negaranya gitu kan ya. Nah, jadi kita sebagai wanita ya harus tahu posisinya sebagai apa, dan kita juga sudah diberikan porsinya sebagai apa gitu ya oleh Allah gitu. Begitu untuk penjelasan dari pemateri kedua. Kira-kira untuk teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan terkait International Women's Day? Dipersilahkan. Lewat chat juga boleh ya. Raise hand juga boleh. Ya. Ya, bagaimana? Boleh. Silahkan. Sebut namanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama aku ada gelar ini ya Askia. Pasti Aski. Silahkan. Itu aku tertarik ya sama pernyataannya Vina. Sebenarnya itu laki-laki dan wanita itu diciptakan dengan kewajiban yang sama. Yang membedakan itu peran kita itu berbeda. Nah, peran kita yang berbeda itu bukan berarti antara laki-laki dan perempuan itu bersaing ya, berkompetisi gitu. Nah, terus tadi kalau di materinya Kak Eka itu dikatakan nggak mungkin seorang pahlawan Islam itu lahir dari ibu yang biasa-biasa aja, ibu yang setiap harinya nungguin notif dari handphone, ibu yang setiap harinya itu bekerja di kantor gitu ya, walaupun ibu yang bekerja di kantor bukan berarti itu bukan berarti ibu yang tidak luar biasa ya. Menurut saya itu ibu yang luar biasa yang bisa membagi waktunya antara di rumah dan di kantor. Cuma kan balik lagi ya, maksudnya di sini itu ibu yang biasa aja itu adalah ibu yang pemahaman agamanya kurang gitu. Nah, kalau di Islam sendiri ada nggak sih, kan kita tahu nih peran muslimah di dalam Islam itu kan kebanyakan di rumah gitu ya, bukan di luar rumah gitu. Nah, kalau di Islam sendiri contoh muslimah yang memang dia itu perannya di rumah gitu ya, tetapi dia bisa mencetak generasi yang gemilang gitu ya, generasi yang istimewa gitu di peradaban Islam. Ada nggak sih di Islam sendiri gitu ya contoh-contoh muslimah yang hebat gitu, walaupun dia nggak berkarir di luar, tapi dia bisa mencetak generasi yang luar biasa gitu. Ada nggak Kak contohnya? Kalau ada bisa tolong disebutkan dan siapa gitu ya. Kebetulan aku mau nanya itu aja. Baik, oke. Jazakillah Uhti Dina Askia. Ya, langsung aja dijawab ya untuk pembicara, dipersilahkan. Boleh dari Kak Vina dulu jika memang ingin menanggapi, atau Kak Eka boleh. Atau dari Kak Vina dulu. Vina dulu. Oke, boleh. Silakan Kak Vina. Mikrofonnya mohon diaktifkan. Ya, kalau sosok perempuan muslimah ya, peradaban Islam itu banyak melahirkan perempuan-perempuan hebat ya, muslimah hebat yang mungkin kita semua tahu ya bagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha ini paling banyak hafalan hadisnya gitu kan. Maksudnya beliau ini tidak bisa menghasilkan
ribuan hadis gitu. Apalagi dia juga hafal nasab-nasab Quraish gitu. Terus ya Siti Aisyah ini adalah perempuan hebat sebenarnya. Apa namanya? Ahli ilmu yang tak ada misalnya kayak meriwayatkan hadis lebih banyak daripadanya selain Abu Hurairah ya, Siti Aisyah ini. Terus juga tadi beliau sangat memahami nasab kaum Quraisy gitu, terus juga menjadi rujukan ilmu para sahabat, termasuk dalam hal faraid gitu. Terus juga ini juga ada Urwah bin Zubair ya, berkata tentang Siti Aisyah ini. Jadi aku tidak melihat orang yang lebih banyak ilmunya dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hal pemahaman masalah-masalah agama, kedokteran dan puisi gitu. Jadi ini kalau sebutin salah satunya gitu ya, ini Siti Aisyah ini perempuan luar biasa, perempuan hebat gitu ya. Jadi Islam ini memang terbukti banyak melahirkan banyak menghasilkan perempuan-perempuan hebat, walaupun memang nggak, kalau sekarang itu kan standar perempuan hebat, misalnya perempuan yang dikenal tinggi, misalnya kayak nilai tinggi itu kan tadi ya memiliki jabatan gitu, terus ya berpatoknya pada materi gitu. Tapi kalau misalnya di Islam sendiri kan bagaimana perempuan itu apa ya menjaga ketaatannya gitu, menjaga ketaatannya kepada Allah gitu, ininya lebih ke haus akan ilmu gitu. Terus kalau apa tadi ibu-ibu gimana tadi Kak? Ya, contoh generasi dari ibu seorang biasa gitu ya, maksudnya Kak Askia, Kak Dina Askia. Kan maksudnya di Islam sendiri itu kan kalau dilihat dari wanita yang sekarang ya, wanita sekarang itu kehilangan sosok wanita muslimah yang bisa menjadi panutan gitu, yang dia itu sebenarnya di rumah juga dia itu bisa produktif untuk menghasilkan generasi-generasi yang gemilang. Nah, sejarahnya itu kan sebenarnya banyak ya muslimah-muslimah itu yang dapat mencetak peradaban gemilang gitu. Nah, mungkin di sini bisa contohkan ke teman-teman biar teman-teman tuh ada motivasi, aku nggak apa-apa di rumah nggak kerja sebagai ibu rumah tangga, tapi insya Allah anak aku pasti pinter ini gitu. Ada nggak sih di Islam sendiri gitu contoh muslimah di sejarah Islam ya yang bisa mencetak generasi gemilang gitu untuk kemajuan Islam. Oke. Jadi menanyakan sosok seperti itu tuh ada nggak sih gitu ya? Kalaupun emang ada, tolong dong dimotivasikan, seperti itu maksud Kak Dina Askia ya. Gitu. Karena memang fitrahnya sebagai perempuan itu kan di rumah gitu kan. Dan ini berkaitan dengan International Women's Day, maksudnya adalah menyetarakan gender, seolah-olah wanita itu perlu setinggi-tingginya gitu dari hal pendidikan, pekerjaan, seolah-olah lupa dengan fitrahnya sebagai perempuan, dan ketika punya anak lupa ngapain aja posisinya. Nah, mungkin itu terkaitan dengan pertanyaan Kak Dinaskia. Seperti itu ya Kak Dinaskia ya. Baik, dilanjutkan, bisa dilanjutkan kembali Kak Vina atau bagaimana? Atau Kak Eka, silakan. Iya, contoh ya, sebenarnya banyak banget kalau kita lihat wanita-wanita pada zaman dahulu yang dimana bisa mencetak generasi-generasi yang luar biasa. Mungkin yang bisa kita lihat kayak ibunda dari Anas bin Malik, Ummu Sulaim, bagaimana beliau itu ya seorang perempuan biasa gitu, seorang perempuan biasa yang beliau itu mendidik anaknya sampai hanya untuk anak itu untuk menghadiah gimana sih bahasanya, anaknya itu dijadikan hadiah untuk Rasulullah gitu. Jadi Ummu Sulaim itu kan bukan orang yang yang terkenal atau orang ini, tapi ya udah sosok orang biasa, tapi benar-benar beliau itu penyabar. Beliau Ummu Sulaim itu sosok yang menyiapkan anaknya itu untuk Rasulullah gitu. Jadi tidak benar-benar beliau pun tidak menyiapkan apapun yang berhubungan dengan Rasulullah. Jadi ketaatan beliau itu bukan hanya didasarkan ya udah aktivitas, bukan berarti gini ya. Generasi ibu hebat
bukan berarti dia hanya di rumah terus diem aja, terus ngerawat anaknya. Tapi bagaimana seorang wanita ini, seorang muslimah ini pun di rumah tapi dia juga menuntut ilmu, dia mencari tahu apa sih yang terbaik untuk anaknya gitu. Kayak Ummu Sulaim ini kan bukan hanya diam diri di rumah tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu yang memang dia dengar dari Rasulullah, sampai Ummu Sulaim ini kan juga meriwayatkan 14 hadis dari Rasulullah langsung. Jadi nggak hanya sekedar diam di rumah itu berarti ya udah gitu rebahan aja atau udah kalau anaknya tidur ikut tidur terus yang penting anak aku udah makan gitu, tapi benar-benar menyiapkan gitu di rumah, tapi dia itu menyiapkannya sama kayak Aski tadi bilang ya, Kak Aski bilang tadi kayak sekarang mungkin banyak sekali ibu-ibu yang kantoran, tapi bukan berarti ibu-ibu kantoran itu kan nggak hebat, tapi bagaimana ibu-ibu kantoran ini tuh mampu waktunya itu untuk mendidik anaknya saat dia bekerja, karena memang sistem sekarang menuntut dia harus bekerja dengan kebutuhan kapitalis sekarang, tetapi dia tidak melupakan tujuan anaknya ini ke depan itu kemana. Atau bisa lihat dari tadi ibunda dari Urwah bin Zubair, Asma ya, bagaimana Asma ini juga anak dari Abu Bakar, ya sama saudaranya Aisyah juga gitu. Tetapi yang kita lihat kan aktivitas Asma kan juga nggak yang ya kayaknya kalau kita perbandingkan sekarang, wanita sekarang jauh lebih sibuk. Ya enggak juga sih. Tapi sibuknya tuh kayak sibuk kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Nanti dia harus beres-beres rumah sampai malam. Pernah melihat aktivitas yang seperti itu, kayaknya ya ampun capek banget ya gitu. Aktivitasnya banyak banget gitu. Tapi Ibunda Urwah ini pun juga dari perempuan yang luar biasa, meskipun beliau tidak mempunyai banyak aktivitas itu dalam arti aktivitas yang kayak dunia, tapi beliau benar-benar menyiapkan anaknya hingga Urwah ini tuh terkenal kezuhudannya, terkenal sekali dengan kezuhudannya. Atau tadi dari Ibunda Imam Syafi'i kan juga bisa bagaimana beliau itu terfokus ke anaknya, bagaimana untuk anaknya itu terdidik. Atau kalau dalam Islam ini kan juga berpengaruh sekali dari ibunda persusuan ya, itu juga pernah dibahas. Mereka tuh pernah baca siapa ya, dari tadi mana lupa ya, persusuannya dari Hasan Al Basri, ulama ya, mungkin ulama Hasan Al Basri itu sering banget lah dengar. Beliau itu terlahir dari ibundanya Khairah, beliau itu hanya seorang hamba sahaya saja gitu, dan ayahnya itu Yasar, beliau itu hanya seorang tawanan, jadi orang biasa banget gitu. Tetapi beliau mempunyai ibu susuan Ummu Salamah, ya beliau juga seorang hamba sahaya juga gitu. Tapi kenapa kok bisa tercetak nih sosok Hasan Al Basri yang sampai sekarang mungkin namanya selalu kita dengar gitu, karena memang ternyata Ummu Salamah ini tuh salah satu orang pertama yang hijrah saat itu, dan faqih dan cerdas. Beliau juga meriwayatkan 378 hadis. Jadi bukan orang yang sembarangan, itu tuh bukan orang yang tadi ya. Kalau dalam Islam itu yang dilihat itu bukan tahta gitu loh, kayak dia tuh harus dari golongan kerajaan baru dia itu bisa terlahir orang yang cerdas, enggak juga gitu. Tapi bisa jadi orang-orang yang biasa, tapi karena ketaatannya kepada Allah itu Allah lahirkan gitu generasi-generasi yang luar biasa. Mungkin itu beberapa contohnya ya. Baik, itu Kak Dinaskia jawaban dari Kak Eka dan Kak Vina. Jadi banyak ya generasi-generasi yang cukup ideal gitu ya bagi ibu-ibu yang cukup di rumah aja, tapi bisa mencetak generasi yang sungguh luar biasa. Jadi kuncinya cuma satu ya berarti ya Kak ya, semangat. Harus semangat gitu ya kalau memang ingin mencetak generasi yang lebih oke, atau menjadi seorang pemimpin bahkan gitu ya. Seperti itu jawabannya Kak Dina Askia. Karena waktunya sudah habis, mohon untuk closing statement-nya ada dari Kak Vina atau Kak Eka, dipersilakan. Iya, tafadhol Vina mungkin.
Ya, jadi ini ya closing statement-nya, jadi dari kita bahwa di balik Women International Day ini, ya ini ada peran feminis ya, penggiat feminis untuk mengutarakan menuntut kesetaraan gender dan menuntut penyamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Tapi ya dalam Islam itu ya nggak ada yang namanya kesetaraan gender, misalnya laki-laki dan perempuan itu semuanya sama gitu di hadapan Allah, itu semuanya sama, yang membedakan hanya ketakwaan gitu, ketakwaan mereka di hadapan Allah gitu. Semua memiliki peran masing-masing, laki-laki memiliki peran masing-masing, perempuan memiliki peran masing-masing gitu. Dalam rumah tangga pun ya masing-masing, seorang istri, seorang suami gitu. Di mana seorang istri itu menjadi pemimpin dari rumahnya, laki-laki menjadi pemimpin dari keluarganya gitu. Jadi bukan untuk ajang kompetisi, tapi sebagai kolaborasi. Baik. Cukup ya untuk Kak Vina. Baik, untuk Kak Eka, apakah ada untuk closing statement-nya? Apa ya, tadi ya, jangan iri dengan apa yang sudah Allah itu posisikan, tetap kita itu berada dalam jalurnya. Insya Allah apapun yang kita lakukan itu, jika memang itu sesuai dengan apa yang Allah ridhoi itu, kita akan semakin dekat dengan keridhaan Allah itu sendiri. Insya Allah tetap semangat sih. Masya Allah, lagi-lagi kita diberi semangat nih sebagai wanita ya. Jangan jangan waktunya untuk terus berebah-rebahan gitu maksudnya ya. Terus semangat dalam mencari ilmu gitu ya, agar agar mencetak generasi yang lebih baik lagi dari zaman ke zaman gitu. Baik, itu mungkin sudah cukup forum kita kali ini. Sebelum ditutup, mari kita sesi dokumentasi dulu ya. Silakan untuk teman-teman di on kamera, kita sama-sama foto bareng. Untuk panitia dipersiapkan. Bagi yang off kamera, yuk di on kamera dari sekarang. Jangan lupa untuk penampilannya dijaga. Auratnya harap ditutup ya. Iyalah Kak Falza, saya salpuk, ada apa itu? Ya, mungkin oke, saya ada 3 gerakan ya teman-teman. Yang pertama kita biasa, yang kedua Ini siapa? gaya. Yang pertama ya? Kenapa? Ini siapa? Yang boleh dipersiapkan aja. Oke, Kak Dinastia yang siap untuk dokumentasi. Oke, ada 3 gerakan. Yang pertama biasa, yang kedua bergaya bebas, ya. Yang ketiga takbir Allahu Akbar. Saya aba-abakan 3 kali ya dalam hitungan. Yuk, siap-siap semuanya. Bagi yang masih off kamera, mohon maaf ya jika ingin bergabung on kamera silakan. Oke, siap panitia. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas ya. Boleh ya, gaya bebas dijaga tapi ya auratnya ya. Baik, saya hitung kembali ya. 1, 2, 3. Oke, untuk gerakan yang ketiga, kita takbir ya. Oh, belum dapat. Oh, gerakan kedua ulang. Ulang gitu maksudnya. Oke, gerakan kedua ulang ya. 1, 2, 3. Oke, gerakan yang ketiga yaitu takbir ya. Tangannya di kepala jangan lupa, tapi perhatikan untuk aurat. Ya. 1, 2, 3. Ya, apakah sudah cukup? Cukup ya? Baik, terima kasih untuk sesi dokumentasinya panitia. Untuk teman-teman, sebelum kita akhiri, kita membaca istighfar 3 kali dan kafaratul majlis. Mari bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah wa bihamdika. Baik, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, terima kasih banyak atas gabungnya di forum Yuki Community. Jangan lupa di follow, like, subscribe medsos kita di @u_Key Community. Jangan lupa untuk minggu depan kita join kembali dengan tema yang lebih menarik. Teman-teman, saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan saya, baik pemateri pertama dan kedua, mohon dimaafkan karena kita manusia biasa yang penuh khilaf sekali. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Kak Eka. Semua juga. materi hari ini. Nah, Kak Eka, semangat.